Bab 4271, bertahanlah. Saat itu, semua orang yang hadir terpana melihat Qin Chen menghabisi Yang Mulia Leia hanya dengan satu tebasan pedang. Raut wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Dan suasana pun menjadi hening seketika. Melihat Yang Mulia Leia hancur menjadi kabut darah di tangan Qin Chen, Ji Xinyi tanpa sadar bergidik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang mengaku sebagai suami Ji Ruyue itu akan begitu tangguh. Ji Ruyue hanyalah wanita rendahan yang naik dari alam bawah. Bagaimana mungkin dia memiliki suami yang begitu kuat? Hal itu sungguh di luar nalar baginya. Setelah membunuh Yang Mulia Leia, Qin Chen tetap berdiri di atas panggung tanpa niat untuk mundur. Dia menyapu pandangannya ke arah banyak ahli yang hadir dan berkata dengan dingin. Jika ada faksi lain yang berani mengincar Ruyue, silakan maju. Aku, Qin Chen, akan menghadapi mereka semua. Sembari berbicara, Qin Chen melirik Yang Mulia Kuang Lei dan menambahkan, aku penasaran, apakah Yang Mulia Kuang Lei masih memiliki murid tertutup, murid unggulan, atau pewaris sekte lainnya di bawah komandonya. Silakan panggil mereka ke alam kuno untuk melawanku. Aku menerima semua tantangan. Namun, biar kukatakan dengan jelas sejak awal, siapapun, tidak peduli siapa orangnya, yang berani berniat buruk terhadap Ruyue akan merasakan penyesalan yang sesungguhnya. Jika Sekte Dewa Petir sampai kehilangan penerus dan seluruh muridnya musnah, jangan salahkan aku karena tidak memberikan peringatan ini. Tatapan Qin Chen tampak datar namun memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia sama sekali tidak memandang Yang Mulia Kuang Lei, seorang ahli tingkat Yang Mulia Surgawi. Dengan hormat, sebaliknya, dia memandang rendah sosok itu dengan tatapan meremehkan, seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Sial, itu benar-benar terlalu sombong. Semua orang menatap Qin Chen dengan terkejut. Pemuda itu benar-benar nekat dan berani luar biasa. Tidak hanya membunuh murid Sekte Dewa Petir dengan satu tebasan pedang, dia kini secara terang-terangan menantang Yang Mulia Kuang Lei. Semua orang paham bahwa Qin Chen sedang membalas tindakan Heavenly Venerate sebelumnya. Namun keberaniannya sungguh mencengangkan. Bagaimanapun, Ketua Sekte Dewa Petir adalah sosok tangguh setingkat Heavenly Venerate, dan juga seorang pemimpin sekte. Meskipun Qin Chen memegang posisi wakil kepala aula di Tiangong, ia tetaplah seorang junior. Berani melontarkan kata-kata seperti itu kepada Heavenly Venerate Kuang Lei. Hal itu menunjukkan betapa tak terkendalinya kesombongannya. Kau, Heavenly Venerate Kuang Lei gemetar karena murka. Asteris boom. Asteris kilat yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Dan aura seorang Heavenly Venerate memancar kuat. Membuat ekspresi semua orang berubah karena ketakutan luar biasa. Matanya berubah menjadi lautan kilat yang tak bertepi. Seolah-olah ia bisa melenyapkan langit dan bumi dalam sekejap mata. Ketua Sekte Kuang Lei, Ji Tianyao buru-buru berseru dengan suara rendah. Energi kacau bergejolak di tubuhnya saat ia bergerak untuk menahan Heavenly Venerate Kuang Lei. Tentu saja, ia tidak akan membiarkan Heavenly Venerate Kuang Lei melakukan tindakan bermusuhan di wilayah keluarga Ji. Pada saat yang sama, Ji Tianyao mengalihkan pandangannya ke arah Heavenly Venerate Sengong, kepala aula Sengong. Saya minta Anda menahan murid-murid Tiangong. Hari ini adalah peristiwa yang menggembirakan. Kompetisi bela diri keluarga Ji untuk menentukan pasangan pernikahan. Jadi, mari kita tetap menjaga ketertiban dan kesopanan. Heavenly Venerate Sengong tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, menurut saya wakil kepala aula Qin dari Tiangong benar. Kompetisi bela diri untuk pernikahan seharusnya menjadi ajang pembuktian keunggulan yang sesungguhnya. Karena Sekte Dewa Petir begitu tertarik pada Ji Ruyue. Jika Heavenly Venerate Kuang Lei merasa tidak puas, silakan saja membawa semua pemuda jenius yang memenuhi syarat dari sektemu. Tiangong bukanlah faksi rendahan yang suka menindas orang lain atau memaksakan pertarungan demi merebut wanita yang sudah bersuami. Kau, Heavenly Venerate Kuang Lei kembali gemetar karena murka. Namun, ia berhasil menenangkan diri. Meskipun wataknya kasar dan mudah meledak, seseorang tidak mungkin menjadi ketua sekte setingkat Heavenly Venerate jika ia seorang yang bodoh. Orang bodoh tidak akan pernah bisa bertahan cukup lama untuk mencapai tingkat kultivasi setinggi itu. Dia mendengus dingin lalu duduk kembali, sambil melemparkan tatapan tajam yang mematikan ke arah Qin Chen. Tentu saja, dia juga menyimpan penyesalan mendalam. Penyesalan karena telah menuruti saran penguasa Istana Dewa Bintang untuk membela kepentingan Istana Dewa Bintang. Dia membawa Yang Mulia Leia ke kompetisi ini karena dia benar-benar menghargai masa depan pemuda itu. Bahkan, dia telah memperlakukan Yang Mulia Leia hampir seperti anaknya sendiri. Kini setelah pemuda itu tewas di tangan Qin Chen, rasa frustrasi dan dendam yang terpendam dalam dirinya begitu terasa nyata. Melihat Yang Mulia Guntur mengamuk mundur,
Qin Chen tetap diam. Dia hanya berdiri tenang di atas panggung arena, menatap dingin ke arah perwakilan berbagai faksi yang hadir. Jitianyao diliputi penyesalan. Seandainya dia tahu bahwa Qin Chen begitu kuat, dan memegang posisi yang begitu penting di dalam Heavenly World, dia tidak akan pernah begitu mudah menyetujui rencana Jitianqi untuk menyerahkan peran gadis suci kepada Jiru Yue. Namun, keputusan sudah diambil. Terlebih lagi, dengan ditahannya Ru Yue dan Wuxue di gunung penjara, mengubah arah tindakan bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, tewasnya Yang Mulia Leia di tangan Qin Chen memberinya sedikit rasa lega. Bagaimanapun, siapapun yang ingin menantang Qin Chen sekarang pastilah musuh bebuyutan dia dan Heavenly World, atau orang yang benar-benar bodoh. Dia yakin tidak ada faksi biasa yang berani menantang Qin Chen lebih jauh, kecuali mereka menyimpan dendam mendalam terhadapnya. Jika tidak ada lagi tantangan untuk wakil penguasa Aulakin, dia boleh turun sekarang. Ujar Jitianyao segera, tak mampu menyembunyikan antusiasmenya. Dia khawatir Qin Chen mungkin akan memicu masalah lebih lanjut. Begitu kata-katanya usai, suara bisik-bisik mulai terdengar riuh di tengah kerumunan penonton di bawah. Perwakilan dari berbagai faksi memusatkan pandangan mereka pada Qin Chen, namun tak satu pun yang berani melangkah maju. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak yang bahkan tidak tahu siapa Jiru Yue, mereka yang mengetahuinya pun kecil kemungkinannya akan mengambil risiko menyinggung Qin Chen, dan dengan demikian, menyinggung Heavenly World, demi dirinya. Menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Ji memang merupakan peristiwa besar. Namun menyinggung organisasi Heavenly World juga bukanlah perkara sepele. Hanya mata penguasa Istana Dewa Bintang, Stargate Palace, dan penguasa Gunung Dayu yang berkilat. Mereka saling bertukar pandang, dengan sorot mata yang memancarkan kilatan dingin. Karena tidak ada lagi yang ingin menantang wakil kepala Aulakin, maka Jitianyao menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan baru saja hendak berbicara ketika tiba-tiba. Tunggu, asteris. Dua sosok melesat secara bersamaan ke ruang terbuka di tengah aula besar, tiba tepat di hadapan Qin Chen. Semua orang tertegun. Di saat seperti ini, apakah benar-benar ada orang lain yang menantang Qin Chen? Kerumunan itu menatap lekat-lekat, dan saat mengamati lebih dekat, tatapan mereka menajam. Kedua sosok yang berdiri di ruang terbuka itu masing-masing memiliki pembawaan yang khas. Salah satunya mengenakan jubah hitam ketat dan memiliki fisik yang tegap, fisik yang menonjolkan keindahan estetis, bukan kekar dan besar seperti Venerable Leia. Sebaliknya, ia memiliki postur tubuh yang ramping dan proporsional. Sosok lainnya memiliki alis tajam bak pedang dan mata yang berkilau bagai bintang, memancarkan aura gagah dan heroik, benar-benar sosok talenta muda yang cemerlang. Yang terpenting, kedua pria itu memancarkan aura yang sangat kuat. Energi tingkat venerable yang meluap-luap menyelimuti mereka saat mereka berdiri dengan bangga di ruang terbuka tersebut. Aura di sekeliling mereka membentuk kondisi hitam dan putih yang nyata, menyerupai yin dan yang dari Taiji, yang tampak sangat kontras satu sama lain. Earth Venerable. Tak disangka, mereka adalah dua jenius di tingkat Earth Venerable. Asteris. Seketika, suara orang-orang yang menarik napas tajam karena terkejut terdengar riuh di tengah kerumunan. Dua orang yang melesat ke arena itu ternyata adalah ahli tingkat Earth Venerable. Meskipun mereka baru saja melangkah ke ranah Earth Venerable, sungguh pemandangan langka, bahkan di antara faksi-faksi tertinggi ras manusia, untuk melihat Earth Venerable sekuat itu di usia yang begitu muda. Api kehidupan yang berkobar di dalam diri kedua orang ini sangatlah kuat, menandakan bahwa mereka sedang berada di puncak masa muda mereka. Dengan tingkat kultivasi dan bakat seperti itu, mereka memiliki peluang besar untuk menembus ke ranah Heavenly Venerable di masa depan. Bab 4272, Segel Penekan Gunung. Hal yang paling mengejutkan orang banyak adalah aura dingin yang memancar dari kedua sosok tersebut. Yang satu berkilauan dengan cahaya bintang yang cemerlang, menyerupai bintang surgawi. Sementara yang lainnya memiliki kehadiran yang dalam dan mendalam, berdiri kokoh dan megah bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Mereka jelas merupakan jenius tak tertandingi yang berasal dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Semesta Raya. Leluhur Jitianyao, kami belum mengajukan tantangan kami. Bagaimana Anda bisa menyatakan tahap tantangan telah berakhir? Pemuda dari Istana Dewa Bintang berbicara dengan senyuman. Sikapnya penuh kebanggaan dan ketampanan. Benar-benar gambaran seorang pemuda yang bersemangat dan gagah berani. Hahaha, Nona Ruyue adalah talenta yang luar biasa cemerlang. Sosok langka di dunia ini. Aku, Tuan Muda dari Gunung Ilahi Semesta Raya, sudah lama mengaguminya. Hari ini, aku berniat memperebutkan tangannya. Jangan sampai dia direbut oleh orang baru yang sombong dan diseret ke dalam jurang iblis.
Tuan muda dari Gunung Ilahi Semesta Raya juga angkat bicara. Sikapnya berani dan tanpa hambatan. Rambutnya tergerai liar, memancarkan aura dominasi yang angkuh. Kedua pria itu mengarahkan tatapan dingin mereka ke arah Qin Chen. Percikan api seolah beterbangan di ruang kosong di antara mereka. Dan niat membunuh pun melonjak. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka mengalihkan pandangan ke arah penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Ilahi Semesta Raya. Jelas bahwa kedua kekuatan besar ini berniat untuk berhadapan langsung dengan Heavenly World. Sebelumnya, semua orang sudah merasakan bahwa Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Semesta Raya tampaknya diam-diam mengincar paviliun Heavenly World, meskipun hal itu tidak terlalu kentara. Namun kini, melihat tuan muda dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Semesta Raya melompat ke atas panggung arena, semua orang menyadari bahwa kompetisi hari ini pasti akan menjadi peristiwa yang mendebarkan. Ekspresi Jitia Nyao berubah. Dia mengalihkan pandangannya ke arah penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Ilahi Semesta Raya. Lalu bertanya dengan kening berkerut, "Kalian berdua, ini." Keluarga Ji miliknya sedang mengadakan turnamen bela diri untuk memilih suami. Bukan tempat bagi faksi-faksi ini untuk menyelesaikan dendam lama. Namun, tindakan Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Semesta Raya jelas menunjukkan niat untuk mengincar paviliun karya surgawi tepat di wilayah keluarga Ji. Situasi yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh Ji Tianyao. Penguasa Istana Dewa Bintang tertawa lepas dan berkata, "Leluhur Ji Tianyao. Bahkan seorang pahlawan pun sulit menolak pesona wanita cantik. Anak muda memang begitu. Saat bertemu orang yang mereka cintai, mereka bertindak nekat tanpa memedulikan apapun. Sebagai sesepuh, tentu saja kita tidak punya pilihan selain mendukung mereka, bukan?" Pemuda bernama Ao Jue itu, meskipun dia adalah tuan muda dari Gunung Ilahi Semesta Raya, selalu mengabdikan diri sepenuhnya pada kultivasi. Aku belum pernah melihatnya tertarik pada wanita manapun sebelumnya. Tak disangka hari ini dia nekat bertindak demi Jiru Yue dari keluargamu. Sebagai sesepuhnya, aku senang melihat hal itu. Jika Ao Jue berhasil memenangkan turnamen, aku meminta Anda, leluhur Ji Tianyao, untuk berkenan menyetujui pertunangan antara Ru Yue dan tuan muda kami. Gunung Ilahi Semesta Raya akan merasa terhormat untuk menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Ji. Penguasa Gunung Ilahi Semesta Raya berbicara dengan senyum lebar. Wajahnya berkulit gelap, dan matanya memancarkan cahaya yang tajam serta menusuk. Ekspresi Ji Tianyao menjadi suram. Dia kini memahami situasinya dengan jelas. Hari ini, keputusan mutlak mengenai Jiru Yue tidak dapat dihindari. Faksi-faksi besar umat manusia ini. Ji Tianyao menarik napas dalam-dalam. Menahan amarah yang mulai meluap. Baginya, kekuatan-kekuatan besar umat manusia seperti karya surgawi, Gunung Ilahi Dayu, dan Istana Dewa Bintang sama sekali tidak menghargai keluarga Ji. Bagaimana mungkin dia tidak merasa murka? Baiklah, karena Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu sama-sama tertarik pada Jiru Yue dari keluarga Ji. Aku, sebagai leluhur klan, tentu saja merasa senang. Namun, pertarungan tidak mengenal ampun. Aku meminta kalian semua untuk mengendalikan murid-murid kalian guna mencegah insiden yang tidak diinginkan. Selebihnya, biarlah kaum muda yang menentukan sendiri siapa pemenangnya. Ji Tianyao adalah sosok yang sangat licik. Dia segera memasang senyum dan berbicara dengan suara yang menggelegar. Setelah mengatakan hal itu, dia menepi dan terdiam. Dia menyadari bahwa jika faksi-faksi besar ini ingin membuat keributan di sini, biarlah mereka melakukannya. Siapapun yang mati, keluarga Ji hanya akan menjalin aliansi pernikahan dengan pihak yang menang. Dia sudah memberikan peringatan tegas, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Di lapangan terbuka, mereka bertiga saling beradu pandang. Qin Chen menatap Tuan Muda Istana Dewa Bintang, Stargate Palace dan Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu, Dayu Divine Mountain, dengan kilatan dingin yang melintas jauh di dalam matanya. Tampaknya para petinggi Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu masih belum menyerah. Namun, itu tidak masalah. Hal itu justru sangat sesuai dengan rencananya. Sementara itu, Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu menangkupkan tangan dan tersenyum kepada Tuan Muda Istana Dewa Bintang seraya berkata, "Saudara Xingrui, karena kita sama-sama tertarik pada Nona Ru Yue, bagaimana jika kita tentukan siapa yang akan bergerak lebih dulu?" Hahaha, Saudara Ao Jue, kita tentu bisa disebut sebagai sahabat. Jika Anda tertarik pada Nona Ru Yue, saya bersedia memberikan kesempatan pertama kepada Anda. Haha, Anda terlalu sopan, Saudara Xingrui. Terlepas dari siapa di antara kita yang akhirnya memenangkan hati Nona Ru Yue, sekadar membunuh badut kejam dan tak berarti di hadapan kita ini saja sudah dianggap menyingkirkan hama bagi umat manusia.
Keduanya saling bertukar kata-kata sopan di atas arena, tanpa menunjukkan ketegangan atau permusuhan yang biasanya muncul di antara saingan yang memperebutkan wanita yang sama. Bagi para penonton, jelas sekali bahwa keduanya tidak datang untuk memperebutkan Ruyue. Sebaliknya, mereka datang secara khusus untuk mengincar Qin Chen. Meskipun semua orang menduga hal itu, sikap keduanya terlalu terang-terangan, sama sekali tidak memedulikan kehormatan Heavenly World. Cukup, hentikan sikap sok sopan itu dan majulah menyerangku bersama-sama. Saat itu, Qin Chen tiba-tiba mendengus dingin. Apa katamu? Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu menoleh secara bersamaan. Tatapan mereka berubah menjadi sedingin es. Kerumunan penonton di bawah dibuat tercengang. Ini, bukankah itu terlalu sombong? Hanya sampah tak berguna. Lagi pula, kalian sedang berjalan menuju kematian. Sikap sok berkuasa soal siapa yang maju duluan itu hanya menunda hal yang tak terelakkan sesaat saja. Sebaiknya kalian menyerang bersamaan. Dengan begitu, kalian punya teman dalam perjalanan menuju alam baka. Qin Chen mencibir dengan tatapan meremehkan. Ia memandang keduanya seolah-olah mereka sudah menjadi orang mati. Boom! Niat membunuh yang mengerikan memancar dari tubuh Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Ilahi Semesta Raya. Amarah mereka seketika meluap. Para ahli dari berbagai faksi yang menyaksikan dari bawah terperangah. Apakah Qin Chen sudah kehilangan akal sehatnya? Meskipun Qin Chen sebelumnya mengejutkan semua orang dengan membunuh Yang Mulia Leia hanya dalam satu tebasan pedang, lawan yang dihadapinya sekarang bukanlah sosok seperti Yang Mulia Leia. Mereka adalah Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Ilahi Semesta Raya. Keduanya adalah Asteris Earth Venerable, kultivator yang kekuatannya jauh melampaui Yang Mulia Leia hingga lebih dari 10 kali lipat. Belum lagi fakta bahwa mereka bergabung untuk menyerang bersama. Kata-kata Qin Chen terdengar sangat arogan dan melampaui batas di telinga semua orang. Apakah dia tidak sadar bahwa berbicara seperti itu hanya akan semakin memancing kemarahan mereka? Benar saja. Tuan Muda Gunung Ilahi Semesta Raya, Yang Mulia Ao Jue, adalah orang pertama yang kehilangan kesabaran. Bocah ingusan. Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengan teriakan dingin penuh amarah, Tuan Muda itu melepaskan harta karun yang digenggamnya. Boom! Tiba-tiba, sebuah segel raksasa berwarna hitam pekat muncul di antara langit dan bumi, membuat ruang hampa bergetar hebat. Ternyata itu adalah segel penekan gunung, dengan tingkatan artefak half-step Venerable Asteris. Saat segel itu dihantamkan ke bawah, ruang di sekitarnya berguncang hebat, grid dao penekanan yang mengerikan, yang didukung oleh kekuatan tingkat Earth Venerable milik Tuan Muda Gunung Ilahi Semesta Raya, menciptakan zona pengurungan yang sangat kuat. Segel itu turun dari langit bagaikan gunung raksasa, menyerupai tangan raksasa dengan 5 jari, siap untuk seketika memerangkap dan menghancurkan Qin Chen di bawahnya. Sebagai seorang ahli pembuat artefak dari Heavenly World, Qin Chen langsung mengenali bahwa segel itu merupakan contoh material berkualitas tinggi yang disia-siakan oleh pengerjaan yang buruk. Segel itu jelas ditempa dari besi inti gunung abadi, yang legendaris. Besi inti gunung abadi itu adalah material tingkat Heavenly Venerable yang mampu menghasilkan harta karun setingkat Heavenly Venerable. Sayangnya, sang pembuat tidak memiliki keahlian yang memadai. Mereka hanya membentuknya menjadi segel penekan gunung yang kualitasnya pun biasa-biasa saja. Sungguh sebuah pemborosan yang sangat disayangkan. Bab 4273, Menantang Bersama. Meski begitu, benda itu tetaplah artefak tingkat, setengah langkah Yang Mulia Surgawi. Di mata seorang Yang Mulia Bumi, itu jelas merupakan harta karun luar biasa yang menentang kehendak langit. Dia benar-benar Tuan Muda dari Gunung Ilahi Dayu. Harta yang dikeluarkannya jelas jauh lebih hebat daripada yang digunakan oleh Yang Mulia Leia dari Sekte Dewa Petir. Qin Chen mencibir dalam hati dan melepaskan sungai pedang segudang Asteris Myriad Sword River Asteris. Berkas cahaya pedang segera mewujud. Dan dalam sekejap, untaian ki pedang reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi pengepungan, mengunci segel penekan gunung, yang ukurannya masih terus membesar dengan cepat. Kekuatan tingkat Yang Mulia dan kekuatan jiwanya jauh melampaui milik Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu. Namun, Qin Chen merasa frustrasi. Seandainya mereka tidak berada di arena duel keluarga Ji, dia bisa saja mengaktifkan sungai pedang segudang untuk melenyapkan lawannya seketika. Dengan kata lain, dia bahkan tidak perlu menggunakan sungai pedang segudang, berbagai metode lain. Baik itu beberapa sambaran petir atau untaian ki pedang kekacauan, Asteris Chaos Sword Ki Asteris, sudah lebih dari cukup untuk membunuh Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu dengan mudah. Namun, Qin Chen tidak bisa melakukan hal itu. Jika dia menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat,
Tuan Muda Istana Dewa Bintang kemungkinan besar tidak akan berani maju untuk menantangnya. Dia harus menekan Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu sekadar untuk memancing Tuan Muda Istana Dewa Bintang agar ikut terlibat dalam pertarungan. Hanya dengan melenyapkan faksi Gunung Ilahi Dayu dan Istana Dewa Bintang sekaligus, dia bisa melampiaskan kemarahan yang membara di dalam hatinya. Siapapun yang berani mengincar Ruyue harus mati. Asteris krak, 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 asteris. Niat pedang. 6 jalan reinkarnasi milik Qin Chen yang tak terbatas berbenturan dengan segel penekan gunung. Alih-alih memerangkap segel tersebut, niat pedang itu justru terpencar ke segala arah. Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu benar-benar terkejut saat teknik pedang Qin Chen menahan segel penekan gunung miliknya. Dia bahkan sempat merasa panik saat menyadari bahwa kendali kekuatan Earth Venerate miliknya atas segel tersebut hampir terlepas. Untungnya, asteriski pedang lawan, yang datang secepat kilat namun juga memudar dengan cepat, mulai melemah. Sang Tuan Muda menghela napas lega, seperti dugaan. Kekuatan Venerate lawan memang terlalu dangkal. Saat Qin Chen terdesak mundur dan tak mampu mempertahankan posisinya, Sang Tuan Muda mencibir dalam hati. Dengan kemampuan yang begitu remeh, apakah dia benar-benar mengira dirinya layak menerima serangan gabungan dari dirinya sendiri dan Earth Venerate Xingrui dari Istana Dewa Bintang? Itu benar-benar tindakan yang melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Salah satu dari mereka saja sudah bisa melenyapkannya dengan mudah. Apakah dia pikir membunuh Venerate Leia membuatnya tak terkalahkan? Sungguh menggelikan. Mati, Tuan Muda dari Gunung Ilahi Dayu meraung. Dia mengerahkan seluruh kekuatan Venerate-nya ke dalam segel penekan gunung, memancarkan pola-pola menyerupai gunung dari permukaannya serta membuat ruang di sekitarnya berderak dan mendesis. Qin Chen mengerang tertahan. Wajahnya memucat saat dia terdorong mundur puluhan langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri. Memanfaatkan keunggulannya tanpa henti, Sang Tuan Muda menerjang ke arah Qin Chen sembari membawa segel penekan gunung yang telah diaktifkan sepenuhnya. Qin Chen terkepung sepenuhnya oleh pola energi menyerupai gunung di sekelilingnya. Para penonton di bawah tampak terkejut setelah melihat Qin Chen membunuh Venerable Leia dengan satu tebasan pedang dan mendengar kata-katanya yang angkuh. Mereka mengira kekuatannya luar biasa. Namun, saat menghadapi Tuan Muda dari Gunung Ilahi Dayu, dia justru langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan Earth Venerable ini, Ao Jue, sungguh mengerikan. Tampaknya Gunung Ilahi Dayu telah berhasil mendidik seorang penerus yang luar biasa selama bertahun-tahun. Pada saat itu, para ahli dari berbagai faksi menyaksikan dengan rasa iri. Bagi para ahli di tingkat mereka, selain terus mengejar peningkatan kultivasi pribadi, ada satu harapan lain yang sangat didambakan, membimbing seorang junior yang benar-benar mampu meneruskan warisan mereka. Namun, mewujudkan hal itu sangatlah sulit. Di faksi manapun, posisi generasi tua biasanya sudah mapan dan sulit digoyahkan. Ambil contoh Heavenly Work, banyak wakil ketua aula dan yang mulia surgawi di organisasi itu telah hidup selama ribuan milenium yang tak terhitung jumlahnya, dan tingkat kultivasi mereka sudah lama mengalami stagnasi. Menemukan seseorang yang mampu menembus puncak ranah yang mulia surgawi untuk mengambil alih organisasi merupakan tantangan yang sangat besar. Hanya dengan mengandalkan generasi mudalah secercah harapan bisa muncul. Hal yang sama berlaku untuk faksi-faksi lainnya. Tuan Muda dari Gunung Ilahi Dayu masih sangat muda namun sudah memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Meskipun ia masih tergolong pemula, baru mencapai ranah yang mulia bumi, banyak orang melihat potensi luar biasa dalam dirinya. Dalam beberapa ribu atau 10.000 tahun ke depan, Gunung Ilahi Dayu mungkin saja akan memiliki seorang yang mulia surgawi yang baru. Pada saat itu, Tuan Muda ini masih akan dianggap sangat muda di mata para yang mulia surgawi saat ini. Ada kemungkinan besar ia pada akhirnya akan mencapai puncak ranah yang mulia surgawi, memimpin Gunung Ilahi Dayu, dan menjadi ketua gunung berikutnya. Di bawah panggung, ketua Gunung Ilahi Dayu menyunggingkan senyum tipis. Qin Chen benar-benar masih terlalu hijau. Dahulu di alam surga ras manusia, ia hanyalah seorang penguasa suci tingkat puncak. Meskipun ia kini telah menembus ranah yang mulia, kemungkinan besar dengan menjelajahi berbagai alam rahasia dan mengonsumsi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu? Ia mengalihkan pandangannya ke arah Shen Gong Tianzun. Namun melihat bahwa sosok itu tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan sedikit pun, melainkan tetap mempertahankan senyum yang tenang dan terkendali. Asteris teruskan saja aktingmu itu, pikirnya. Asteris mari kita lihat apakah kau masih bisa tersenyum sebentar lagi. Asteris. Ketua Gunung Ilahi Dayu mendengus dalam hati. Matanya dipenuhi dengan rasa remeh dan ejekan. Asteris boom, asteris. Segel penekan gunung menghantam dada Qin Chen.
membuatnya terlempar mundur sekali lagi. Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu menerjang maju dengan seringai ganas. Tiba tepat di hadapan Qin Chen bersama dengan segelnya. Dengan tingkat kekuatan yang menyedihkan seperti itu, kau berani melontarkan omong kosong. Kau benar-benar mencari mati. Mengetahui bahwa segelnya telah melukai Qin Chen dengan parah dan mengunci pergerakannya. Sang Tuan Muda mencibir dan menghantamkan segel raksasa itu ke arah Qin Chen dalam serangan yang membabi buta. Tepat saat itu, dia melihat Qin Chen mengeluarkan raungan penuh amarah, asal-usul waktu. Asteris. Kilatan kekuatan waktu melintas di kehampaan. Asteris boom. Asteris. Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu merasakan tubuhnya tiba-tiba kaku. Saat berikutnya, kekuatan dahsyat menghantamnya, membuatnya terlempar ke udara. Apa? Banyak orang yang hadir terkejut. Asal-usul waktu. Itu adalah asal-usul waktu. Mata mereka dipenuhi rasa takjub. Meskipun mereka samar-samar pernah mendengar bahwa seorang murid Heavenly World bernama Qin Chen memiliki asal-usul waktu, tak seorang pun pernah melihatnya secara langsung. Kini setelah Qin Chen mengeluarkannya, ekspresi mereka berubah menjadi campuran antara keterkejutan dan keserakahan. Bagaimanapun juga, ini adalah asal-usul waktu. Asal-usul waktu. Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu juga menunjukkan ekspresi yang merupakan campuran antara keterkejutan, kemarahan, dan kegembiraan. Asal-usul waktu adalah harta karun langka alam semesta yang mampu memanipulasi kekuatan waktu. Dalam pertarungan antar tandingan, pemilik asal-usul semacam itu bisa dikatakan tak terkalahkan. Namun, Qin Chen terlalu lemah, bahkan saat menggunakan asal-usul waktu. Dia hanya bisa menghentikan lawannya sesaat. Jika dia yang mendapatkan asal-usul waktu itu, seberapa kuatkah dia nantinya? Gelombang kegembiraan membuncah di dalam diri Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu. Bunuh. Dia menerjang dengan liar ke arah Qin Chen. Ruyer. Pada saat itu, penguasa Istana Dewa Bintang, yang berdiri di bawah panggung, tiba-tiba berteriak dengan tajam. Qin Chen, bukankah kau bilang ingin kami berdua menantangmu bersama-sama? Aku sangat ingin melihat apa sebenarnya yang membuatmu begitu percaya diri untuk melontarkan klaim seperti itu. Tuan Muda Istana Dewa Bintang, yang sebelumnya hanya menonton dari pinggir, tidak bisa lagi menahan diri. Dia menerjang dengan ganas ke arah Qin Chen untuk menyerang. Bagaimanapun, ini adalah asal-usul waktu. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal diam dan membiarkan harta karun seperti itu dikuasai sepenuhnya oleh Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu? Bab 4274, Jaring Dewa Bintang. Begitu Qin Chen melepaskan asal-usul waktu, Tuan Muda Istana Dewa Bintang, yang sebelumnya hanya berdiri diam tanpa bergerak, tidak bisa lagi menahan diri. Dia segera melesat ke arah Qin Chen di arena. Boom! Dengan satu kibasan tangan, Tuan Muda Istana Dewa Bintang melepaskan hamparan cahaya bintang yang luas. Cahaya bintang ini menyerupai jaring yang ditenun dari bintang-bintang itu sendiri. Jaring itu menutupi langit, menyelimuti segala sesuatu dalam pandangan saat bergerak menerjang ke arah Qin Chen. Itu adalah jaring Dewa Bintang, milik Istana Dewa Bintang. Satu lagi artefak tingkat Half Step Heavenly Venerate. Begitu jaring Dewa Bintang dikerahkan, jaring itu mampu menyelimuti seluruh wilayah. Sekalipun Qin Chen bisa memanipulasi asal-usul waktu untuk mengubah aliran waktu, itu akan sia-sia jika dia tidak bisa melepaskan diri dari jaring tersebut. Seruan takjub pun pecah dari kerumunan penonton. Istana Dewa Bintang benar-benar memamerkan kekayaan dan kekuatan mereka yang luar biasa. Semua orang bisa melihat bahwa Tuan Muda Istana Dewa Bintang sebelumnya berdiri santai di pinggir. Jelas sekali dia enggan membiarkan dua jenius papan atas mengeroyok satu lawan. Bagaimanapun juga, jenius seperti mereka memiliki harga diri. Di mata Tuan Muda dari Istana Dewa Bintang maupun Gunung Ilahi Dayu, tidak perlu bagi mereka berdua untuk menyerang secara bersamaan demi menghadapi Qin Chen. Salah satu dari mereka saja sudah cukup untuk melenyapkannya dengan mudah. Namun, saat dihadapkan pada prospek keuntungan besar, tak ada yang bisa menahan diri. Tuan Muda Istana Dewa Bintang bergerak mendahului saingannya, melepaskan jaring Dewa Bintang langsung ke arah Qin Chen. Jaring itu tidak hanya menyelimuti Qin Chen tetapi juga sebagian menjerat Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu. Jelas sekali niatnya adalah menghalangi lawannya itu sembari membunuh Qin Chen lebih dulu demi merebut asal-usul waktu. Asal-usul waktu adalah harta karun tertinggi alam semesta, sesuatu yang akan menggoda bahkan seorang Heavenly Venerate sekalipun. Apalagi sosok-sosok seperti mereka. Yang Mulia Bumi Xingrui, apa maksud dari tindakan ini? Asteris boom. Asteris di bawah jaring Dewa Bintang. Tuan Muda Gunung dari Gunung Ilahi Dayu menjadi sangat murka. Dia mengaktifkan segel penekan gunung, melepaskan gelombang energi bermotif gunung yang seketika menghancurkan sebagian cahaya bintang,
memungkinkannya membebaskan diri dengan wajah merah padam karena marah. Haha, Tuan Muda Istana Dewa Bintang tertawa. Sama sekali tidak peduli. Saat dihadapkan pada harta karun semacam itu, apa artinya sebuah aliansi? Meskipun Gunung Ilahi Dayu dan Istana Dewa Bintang saat ini sedang bekerja sama, mereka bukanlah satu faksi yang sama. Lagi pula, bahkan di dalam sekte yang sama pun, para anggota seringkali saling berebut harta karun. Saudara Yuesan, Qin Chen tadi bersikap sombong, mengklaim bisa menghadapi kita berdua sendirian. Aku khawatir kau akan menghabisinya terlalu cepat. Bagaimanapun juga, dia sangat kurang ajar. Tentu saja, aku ingin menunjukkan padanya bahwa dia bukan satu-satunya jenius di dunia yang luas ini. Sambil berbicara, Tuan Muda Istana itu tidak menghentikan serangannya. Dengan suara menderu, cahaya bintang di langit dengan cepat memadat dan melilit tubuh Qin Chen. Dia berniat menjebak serta membunuh Qin Chen seketika, lalu merampas segala miliknya. Kalau begitu, Saudara Xingrui, mari kita berlomba untuk melihat siapa yang bisa menaklukkan bocah kurang ajar ini lebih dulu. Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu mencibir dalam hati, karena sangat memahami niat Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan tidak sabar meladeni basa-basi. Dia segera mengaktifkan segel penekan gunung. Disertai suara gemuruh yang menggelegar, segel itu melonjak hebat, dan aura yang menjulang hingga ke langit meledak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ratusan bayangan gunung yang samar muncul di antara langit dan bumi. Masing-masing menjulang megah ke angkasa, lalu menghantam turun dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Asteris Bumrak, asteris ruang hampa bergetar hebat dan langit seolah retak. Bahkan sebelum keduanya sempat menyentuh Qin Chen, artefak tingkat half-step Heavenly Venerate milik mereka masing-masing sudah berbenturan keras di udara. Cahaya bintang dan bayangan gunung menderu saat saling beradu. Masing-masing pihak berusaha mendesak kekuatan lawan keluar dari wilayah udara di sekitar mereka. Di bawah panggung, tak terhitung banyaknya ahli menyaksikan dengan diam terpaku. Apakah ini benar-benar dua ahli yang bekerja sama untuk menghadapi Qin Chen? Situasi ini lebih tampak seperti konfrontasi antara Istana Dewa Bintang, Stargate Palace, dan Gunung Ilahi Dayu, Dayu Divine Mountain, di mana masing-masing pihak berusaha mendesak pihak lain agar bisa memonopoli harta karun Qin Chen. Apa yang seharusnya menjadi turnamen bela diri demi aliansi pernikahan seketika berubah menjadi ajang perebutan harta karun. Di kejauhan, Ji Tianyao dari keluarga Ji mengamati dengan tatapan dingin dan kemarahan yang memuncak. Pada titik ini, acara tersebut bukan lagi sekadar turnamen pernikahan keluarga Ji. Situasinya telah berubah menjadi bentrokan kepentingan dan dendam di antara faksi-faksi besar umat manusia di alam semesta. Qin Chen. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena bersikeras mencari Ruyue. Jika tidak, mungkin kau tidak perlu mati. Sungguh konyol. Kehilangan nyawa di sini demi seorang wanita. Aku bertanya-tanya apakah itu sepadan. Melihat dua jenius papan atas itu mengincar Qin Chen secara bersamaan, Ji Tianyao mencibir dalam hati. Ia berpikir bahwa begitu Qin Chen tewas, Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu pastinya tidak akan lagi bersikeras mendapatkan Ji Ruyue, sehingga memberikan ruang gerak yang luas baginya. Asteris boom, boom, boom. Asteris langit dan bumi bergemuruh saat kedua sosok perkasa itu berbenturan. Masing-masing berlomba menjadi yang pertama membunuh Qin Chen dan merampas harta karunnya. Hei, kalian berdua, apa kalian melupakan aku Asteris? Pada saat itu, Qin Chen, yang sedang dikepung oleh artefak milik dua ahli tingkat half-step Heavenly Venerate, tiba-tiba melontarkan cibiran dingin. Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu sama-sama mengalihkan pandangan ke arahnya. Bocah ini, alih-alih pasrah menunggu ajal di saat seperti ini, dia justru masih sempat-sempatnya tertawa. Haha, bocah, jika kau begitu ingin mati, kami dengan senang hati akan mengabulkan keinginanmu. Kedua tuan muda itu saling bertukar pandang lalu melancarkan serangan secara serentak. Diiringi suara dentuman dahsyat, jaring cahaya bintang menyelimuti Qin Chen, sementara berbagai proyeksi energi raksasa, yang menyerupai gunung, menghantam turun untuk menindihnya. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Qin Chen mengerahkan Origin of Time asal-usul waktu, melarikan diri adalah hal yang mustahil. Karena ruang hampa di sekitarnya telah terkunci rapat. Bodoh, senyum mengejek tersungging di sudut bibir Qin Chen. Dan detik berikutnya, kedua jenius itu mendengar suara dinginnya bergema di benak mereka. Apa kalian tahu betapa menyiksanya harus bertarung melawan kalian? Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatan asliku. Aku terpaksa berpura-pura bahwa kemampuan kita seimbang, bahkan berpura-pura terdesak. Itu sungguh melelahkan. Kalian berdua bodoh.
Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu dan Tuan Muda Istana Dewa Bintang sama-sama terpana. Apa? Sebelum mereka sempat mencerna kata-kata itu, mereka melihat seringai dingin di wajah Qin Chen. Tatapannya berubah tajam dan dingin saat ia tiba-tiba mengangkat pedang emas kecil di tangannya. Sungai segudang pedang, aktifkan. Asteris boom. Asteris seketika itu juga. Pedang emas kecil tersebut memancarkan berkas cahaya yang menembus langit. Bila pedang yang sebelumnya hanya tampak sebagai satu garis emas, dalam sekejap melipat gandakan diri menjadi ribuan, puluhan ribu, hingga jutaan berkas pedang yang tak terhitung jumlahnya. Asteris wus. Asteris cahaya pedang yang meluap-luap itu menyatu. Seketika berubah menjadi sungai emas yang luas. Sebuah aliran deras menyerupai samudera galaksi, yang menerjang dan menyapu dengan ganas ke arah Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu. Gawat, ini, aura seorang Heavenly Venerate. Itu adalah artefak tingkat Heavenly Venerate. Pedang emas kecil di tangan Qin Chen itu, ternyata itu artefak Heavenly Venerate. Ya ampun, artefak Heavenly Venerate macam apa ini? Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Di bawah sana, para ahli dari berbagai faksi manusia tampak terkejut. Mereka bangkit berdiri dengan wajah penuh keheranan. Di ruang terbuka aula besar itu, aura Heavenly Venerate yang dahsyat membumbung dan meluap keluar. Pada saat yang sama, aura tingkat Earth Venerate tiba-tiba memancar dari tubuh Qin Chen sendiri. Saat kedua kekuatan itu bergabung, aura yang memancar dari Qin Chen melonjak. Intensitasnya seketika meningkat berkali-kali lipat. Bab 4275. Apakah Heavenly Venerate sudah gila? Mati. Sungai pedang emas melesat maju. Kekuatannya seketika melonjak hingga mencapai tingkat half step Heavenly Venerate, bahkan mendekati tingkat Heavenly Venerate sejati. Arus emas yang dahsyat itu menyapu dengan suara gemuruh yang menggelegar. Pertama, ia menghancurkan cahaya bintang yang memenuhi langit. Lalu, bagaikan sungai yang mengamuk, ia menerjang bayangan gunung dan pola-pola rune yang menjulang. Seketika menelan kedua jenius tersebut. Gawat, Ruyer. Cepat mundur, Yuesan. Tarik diri. Di bawah sana, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Ilahi Semesta Raya menjadi pucat pasi karena terkejut. Mereka bangkit berdiri. Wajah mereka dipenuhi kepanikan saat berteriak memberikan peringatan. Hal itu dikarenakan aura yang sedang dilepaskan Qin Chen melampaui aura kedua jenius tersebut. Aura itu telah mencapai tingkat half step Heavenly Venerate, atau bahkan nyaris menyamai tingkat Heavenly Venerate sejati. Serangan ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Melihat hal itu, Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Ilahi Semesta Raya buru-buru mencoba untuk mundur. Namun, sebelum mereka sempat menarik diri dan melarikan diri, aura waktu mulai memancar dari tubuh Qin Chen. Asal-usul waktu, asteris ham, asteris aliran waktu di langit dan bumi seketika terhenti, menyebabkan sosok kedua jenius itu membeku di udara untuk sesaat. Sesaat, waktu yang terlalu singkat, hanya sekejap mata. Namun, dalam pertarungan antar ahli, momen seperti itu terasa seperti keabadian. Cukup lama bagi seorang ahli untuk melancarkan serangan mematikan dan membalikkan keadaan pertempuran. Asteris boom. Asteris sungai energi pedang emas yang tak berujung. Seluas samudera. Seketika menelan Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Ilahi Dayu saat mereka berdiri terpaku sejenak. Tidak, kedua jenius itu merasakan kekuatan venerable di dalam diri mereka hancur dengan cepat. Tak terhitung banyaknya aura pedang, bagaikan kawanan semut, menusuk daging mereka dengan ganas dan mengamuk tanpa kendali di dalam tubuh mereka. Berhenti. Ekspresi penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu berubah drastis. Diiringi raungan menggelegar yang mengguncang langit dan bumi. Kedua sosok itu bergerak cepat, bersiap untuk melakukan intervensi paksa. Ekspresi Jitian Nyao berubah. Ia segera mengaktifkan formasi kuno keluarga Ji untuk menghalangi kedua ahli hebat itu. Karena khawatir intervensi mereka akan merusak kediaman keluarga Ji. Namun, karena tidak ingin memutus hubungan sepenuhnya, ia sempat ragu sejenak saat bertindak. Jeda sesaat itu cukup bagi penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu untuk bergerak dan menyelamatkan pewaris mereka masing-masing. Bahkan, satu jentikan jari dari kedua ahli hebat ini saja berpotensi membunuh Qin Chen. Namun, sebelum mereka sempat melancarkan serangan. Hahaha, sebuah kompetisi bela diri demi pernikahan. Duel yang adil, jujur, dan terbuka. Bukankah kalian berdua sudah melampaui batas? Tiba-tiba, tawa yang menggelegar bergema di seluruh penjuru langit dan bumi. Itu adalah Shen Gong Tianzun, yang telah bergerak lebih dulu. Wus, ia berdiri tegak dengan sosoknya yang agung dan berwibawa. Auranya melonjak saat ia dengan paksa menghadang dua ahli hebat umat manusia tersebut.
Senggong Tianzun, minggir kau. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu murka. Aura mereka berubah menjadi ganas. Yang satu memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Sementara yang lain melepaskan kekuatan dahsyat layaknya gunung yang menjulang tinggi. Asteris boom. Asteris keduanya menyerang secara bersamaan. Meraung penuh amarah saat kekuatan dahsyat tingkat Heavenly Venerate puncak melesat ke arah Senggong Tianzun. Aura mengerikan meledak. Banyak ahli dari berbagai faksi di sekitar tempat itu menjadi pucat pasi. Lalu buru-buru mundur dengan wajah penuh keterkejutan dan ketakutan. Pada saat ini, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu telah sepenuhnya mengabaikan segala aturan dan tata krama. Salah satu sosok di atas panggung adalah cicit dari penguasa istana, sementara yang lainnya adalah pewaris Gunung Ilahi Dayu. Dalam keadaan apapun, mereka tidak boleh dibiarkan mati di tempat ini. Hahaha, penguasa Istana Dewa Bintang, penguasa Gunung Dayu, kalian berdua mewakili faksi tingkat atas umat manusia. Bagaimana bisa kalian mengingkari janji kalian sendiri? Menghadapi serangan gabungan dari dua Heavenly Venerate tingkat puncak, Senggong Tianzun tertawa lantang. Alih-alih mundur atau menghindar, dia justru melesat maju langsung ke arah mereka. Apakah Senggong Tianzun sudah gila? Ekspresi semua orang berubah saat melihat hal ini. Tian Gongzuo, Istana Dewa Bintang, Stargate Palace, dan Gunung Ilahi Dayu, Dayu Divine Mountain, termasuk dalam faksi-faksi Heavenly Venerate terkemuka milik ras manusia. Di mata kekuatan lain, kekuatan para pemimpin mereka, Senggong Tianzun, penguasa Istana Dewa Bintang, dan penguasa Gunung Dayu, dianggap kurang lebih setara. Alasan Tian Gongzuo memegang posisi yang lebih tinggi dibandingkan Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu bukanlah karena Senggong Tianzun lebih kuat daripada dua lainnya, melainkan karena dia adalah ahli pembuat artefak tingkat atas di level Heavenly Venerate. Banyak artefak yang digunakan oleh aliansi ras manusia harus ditempa oleh Tian Gongzuo. Namun, dalam hal kekuatan tempur murni, pandangan umum menyatakan bahwa ketiganya memiliki kekuatan yang seimbang. Kini, saat penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu sedang diliputi amarah, Senggong Tianzun justru berani maju dan menghadang mereka. Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Jika dua Heavenly Venerate tingkat puncak bergabung, Heavenly Venerate Senggong pasti akan terpaksa berada dalam posisi bertahan. Heavenly Venerate Senggong, kau benar-benar mencari mati. Petik 2. Benar saja. Saat Heavenly Venerate Senggong bergerak, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu menjadi murka, ekspresi mereka berubah ganas. Mengingat para jenius di bawah komando mereka sedang menghadapi situasi hidup mati, tak satu pun dari mereka bersedia membuang waktu meladeni Heavenly Venerate Senggong. Akibatnya, mereka seketika mengeluarkan artefak Heavenly Venerate tingkat atas milik mereka dan melancarkan serangan gabungan yang dahsyat ke arahnya. Tujuan mereka adalah segera memukul mundur Heavenly Venerate Senggong dan menyelamatkan para murid jenius mereka, dengan niat untuk memperhitungkan masalah ini dengannya nanti. Hahaha, trik-trik picisan belaka. Di luar dugaan, Heavenly Venerate Senggong sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Aura puncak Heavenly Venerate melonjak dari dalam dirinya, dan seketika ia berubah menjadi sosok berlengan enam yang menggenggam 6 artefak Heavenly Venerate tingkat tinggi, termasuk sabre, tombak, pedang, dan halberd, untuk menyerang balik kedua sosok perkasa tersebut. Boom! Bumi berguncang dan gunung-gunung runtuh. Seluruh wilayah kuno klan Ji bergetar hebat dan menderu. Nyaris hancur berkeping-keping. Untungnya, di saat kritis, Ji Tianyao mengaktifkan formasi kekacauan kuno Ancient Chaos Arai untuk menstabilkan ruang hampa di sana. Dengan suara dentuman keras, lanskap di sekitar seolah hancur lebur. Di hadapan mata orang banyak, yang menatap dengan rasa tidak percaya, dua sosok puncak Heavenly Venerate, yaitu penguasa Istana Dewa Bintang, Stargate Palace, dan penguasa Gunung Dayu, terlempar mundur. Keduanya mengerang tertahan saat aura mereka bergejolak hebat. Sementara itu, Heavenly Venerate Senggong berdiri dengan angkuh di angkasa layaknya sesosok dewa, dengan senyum tipis yang meremehkan tersungging di bibirnya. Pemandangan ini membuat semua orang terpana. Kekuatan gabungan dari dua puncak Heavenly Venerate, dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu, gagal menaklukkan Heavenly Venerate Senggong. Sebaliknya, mereka justru berhasil ditahan dan dipukul mundur olehnya. Ruyer, Yuesan, setelah dihadang dan dipukul mundur oleh Heavenly Venerate Senggong, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu mengesampingkan rasa terkejut dan amarah mereka. Mereka mengalihkan pandangan ke arah arena dan berteriak dengan geram. Qin Chen, hentikan ini sekarang juga. Namun, semuanya sudah terlambat. Boom! Di atas arena,
Seringai dingin tersungging di bibir Qin Chen. Sungai pedang emas yang meluap dahsyat, terbentuk dari teknik Myriad Sword River miliknya, menyapu ke segala arah, melahap kedua jenius tersebut dan melenyapkan mereka seketika. Tidak, di saat-saat terakhir hidup mereka, kedua jenius itu menjerit nyaring penuh penderitaan, dengan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan saat ajal menjemput, mereka tidak habis pikir bahwa mereka akan tewas di tempat ini, dan bahwa, meskipun telah bergabung kekuatan, mereka justru tumbang di tangan Qin Chen. Bagaimana mungkin pemuda dari Heavenly World ini bisa menjadi sosok yang begitu mengerikan? Asteris Squall, asteris sungai pedang itu melesat membelah udara. Dua sosok jenius dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu itu seketika musnah. Jiwa mereka hancur lebur hingga menjadi debu. Dengan tenang, Qin Chen mengambil segel penekan gunung milik Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu dan jaring Dewa Bintang milik Tuan Muda Istana Dewa Bintang. Ia juga memungut artefak penyimpanan mereka dan menarik kembali sungai pedang segudang, sebelum mendarat dengan ringan di ruang terbuka di tengah aula besar tersebut. Bab 4276. Bisakah kalian menunjukkan sedikit keberanian? Di pelataran aula besar, Qin Chen tetap sangat tenang. Dia menepis jubahnya dengan santai dan membersihkan debu, bersikap seolah-olah baru saja melakukan hal yang sangat sepele. Baru kemudian dia berbicara dengan tenang kepada para ahli dari berbagai faksi, yang saat itu sedang dilanda keterkejutan dan ketakutan luar biasa. Kira-kira siapa lagi di antara kalian yang ingin menantang wakil ketua aula ini? Silakan maju dan bertarung. Aku menantikan tantangan kalian dan tidak akan mundur. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu. Tak ada suara sedikit pun yang terdengar. Bocah ini benar-benar terlalu sombong. Mereka adalah Tuan Muda Istana dari Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung dari Gunung Dewa Dayu. Kematian salah satu dari mereka saja akan mengguncang organisasi masing-masing hingga ke akarnya dan memicu badai besar di kalangan faksi manusia. Namun, Qin Chen telah membunuh keduanya seolah-olah mereka hanyalah semut yang tidak berarti, dan kini bahkan menantang faksi-faksi lain yang hadir untuk melawannya. Ini benar-benar keberanian yang luar biasa nekat. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, umat manusia belum pernah melihat sosok yang begitu berani. Hal yang lebih mengejutkan dan memancing kemarahan orang banyak adalah kenyataan bahwa, setelah pertarungan usai, semua orang menyadari Qin Chen sebenarnya sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan Tuan Muda Gunung Dewa Dayu sejak awal. Alih-alih melakukannya segera, dia sengaja berpura-pura lemah. Dia bahkan sengaja memperlihatkan sumber waktu miliknya. Baru setelah Tuan Muda Istana Dewa Bintang ikut campur dalam pertarungan, dia mengungkapkan kepemilikan artefak tingkat yang mulia surgawi, Heavenly Venerate, dan tingkat kultivasi aslinya, yang mulia bumi Earth Venerate, sebelum menghabisi kedua jenius itu dalam satu serangan telak. Ini jelas merupakan jebakan, yang sengaja dipasang untuk memancing Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu agar terjebak masuk. Tidak heran dia memancing Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Dewa Dayu untuk menyerang secara bersamaan sejak awal. Itu bukanlah kesombongan, melainkan langkah yang diperhitungkan dengan matang. Tujuannya adalah melenyapkan keduanya sekaligus. Memaksa kedua faksi besar itu merasakan kepedihan akibat kehilangan pewaris mereka. Kejam, kejam. Seketika itu juga, pandangan semua orang terhadap Qin Chen berubah drastis. Dia bukan sekadar sombong, dia berdarah dingin dan tak kenal ampun, serta tidak akan berhenti sebelum menghancurkan musuh-musuhnya. Seluruh kerumunan bergidik ngeri, bahkan para yang mulia surgawi yang hadir merasakan hawa dingin menjalar di hati mereka. Beberapa di antaranya bahkan diliputi ketakutan luar biasa. Pemuda ini tidak boleh sampai disinggung. Kecuali seseorang bisa membunuhnya dengan satu serangan telak yang mematikan. Memusuhinya berarti mengundang musuh bebuyutan yang tak kenal lelah, yang akan terus mengejar bagaikan belatung yang menggerogoti tulang, dengan dendam kesumat yang hanya akan berakhir dengan kematian. Keparat kau! Asteris boom! Asteris di tribun penonton. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Ilahi Semesta Raya tampak sangat terkejut dan murka. Mata mereka memerah, dan niat membunuh yang pekat meluap dari tubuh mereka. Bocah ingusan, kau benar-benar berani membunuh pewaris dari dua faksi besar kami. Ark, kau benar-benar mencari mati. Kedua yang mulia surgawi tingkat puncak itu mendidih karena amarah yang mematikan. Mereka sangat ingin mencincang Qin Chen hingga berkeping-keping. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, yang mulia surgawi Shen Gong mendengus dingin. 6 artefak tingkat tinggi milik yang mulia surgawi melayang di hadapannya, memancarkan aura mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Penguasa Istana Dewa Bintang, penguasa Gunung Semesta Raya, dalam kompetisi bela diri demi pernikahan, senjata tidak mengenal belas kasih. Namun, hanya karena orang-orang kalian kurang cakap,
Kalian ingin melanggar aturan. Bukankah itu sudah keterlaluan? Senggong Tianzun melangkah maju. Aura yang memancar dari 6 artefak agung miliknya membuat formasi kekacauan kuno milik klan Ji bergemuruh hebat. Nyaris hancur berantakan. Aku, Senggong, bukanlah orang yang takut menghadapi masalah. Jika kedua faksi kalian membunuh muridku dari Heavenly Work secara terbuka dan adil di arena, aku tidak akan melontarkan satu keluhan pun. Namun, jika kalian berniat menindas orang lain dengan kekuasaan kalian, jangan salahkan aku, Senggong Tianzun. Jika aku tidak lagi memandang muka kalian, aku akan melawan Istana Dewa Bintang dan Gunung Semesta Raya sampai titik darah penghabisan. Silakan kalian berdua menyerang. Mari kita lihat hari ini. Apakah aku, Senggong, yang akan mati? Ataukah kedua faksi kalian yang akan hancur? Senggong Tianzun berdiri dengan angkuh dan mendominasi, memancarkan aura yang tak terkalahkan. Tidak, tidak semuanya. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Kalian bertiga adalah pemimpin faksi tingkat atas dari ras manusia yang dipimpin oleh sosok Heavenly Venerate. Dan kalian termasuk tokoh-tokoh terkuat ras kita. Di saat ras iblis mengancam kita dari luar, mengapa kita harus saling bermusuhan? Hal ini tidak boleh terjadi. Kumohon, kalian bertiga, redamlah amarah kalian. Jangan lakukan tindakan yang akan membuat sekutu kita bersedih dan musuh kita bersukacita. Seketika, perwakilan dari faksi-faksi tingkat atas lainnya, seperti Void God Hall dan Kunpeng Valley, berubah raut wajahnya dan melangkah maju untuk menengahi. Ekspresi Jitia Nyao juga menjadi gelap. Ia segera melangkah maju dan berkata, semuanya, hari ini adalah acara akbar kompetisi bela diri demi pernikahan yang diadakan klan Ji. Tak satu pun dari kita menginginkan hal ini terjadi. Aku memohon agar kalian bertiga tenang. Mari kita bahas masalah ini secara rasional. Asteris boom. Asteris gelombang aura dahsyat milik seorang Peak Heavenly Venerate memancar dari tubuh Jitia Nyao. Dikombinasikan dengan formasi chaos kuno milik keluarga Ji. Tekanan itu menghantam seketika. Ia merasa sangat frustrasi, bahkan hampir kehilangan akal sehatnya. Dalam waktu singkat sejak turnamen bela diri demi pernikahan ini dimulai, para jenius tiada taraf dari 3 faksi besar Heavenly Venerate telah tewas. Sebagai tuan rumah, keluarga Ji tidak mendapatkan apapun selain tumpukan masalah. Seandainya ia tahu akan berakhir seperti ini, ia tidak akan pernah mengadakan acara tersebut sejak awal. Namun, keputusan telah diambil, tidak ada jalan untuk berbalik lagi. Jika keluarga Ji gagal mengamankan aliansi pernikahan dengan faksi manusia tingkat atas hari ini, mereka pasti akan menghadapi kecaman keras, sebuah situasi di mana mereka berusaha meraih keuntungan namun justru menderita kerugian. Terlebih lagi, ia sama sekali tidak bisa membiarkan konflik meletus antara Stargate Palace, Dayu Divine Mountain, dan Heavenly Work, 3 faksi yang dipimpin oleh sosok-sosok Peak Heavenly Venerate. Jika sesuatu yang buruk menimpa ketiganya, keluarga Ji pasti akan memancing permusuhan dari kekuatan-kekuatan utama umat manusia. Terhimpit oleh konflik internal dan ancaman eksternal, mereka tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Oleh karena itu, dengan segala cara, dia harus mencegah ketiga faksi tersebut untuk saling berbenturan. Keheningan menyelimuti arena, namun aura menakutkan dari seorang Heavenly Venerate tingkat puncak menyapu seluruh ruangan. Suasananya begitu tegang hingga pertempuran tampak tak terelakkan. Penguasa Istana Dewa Bintang Asteris Stargate Palace Asteris dan penguasa Gunung Ilahi Dayu Asteris Dayu Divine Mountain Asteris saling bertukar pandang dengan tatapan gelap dan penuh amarah. Mereka menyadari bahwa pertarungan tidak mungkin lagi dilakukan hari ini. Sebelumnya, mereka bisa membenarkan tindakan mereka sebagai langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Earth Venerate Xingrui dan yang lainnya. Namun kini, setelah konflik itu usai, terlibat dalam pertempuran skala penuh pasti akan memancing permusuhan gabungan dari keluarga Ji dan kekuatan besar lainnya. Itu akan menjadi langkah yang merugikan. Karena frustrasi hingga nyaris memuntahkan darah, dengan energi internal yang kacau balau, kedua penguasa itu hanya bisa mendengus dingin dengan perasaan tak berdaya lalu duduk kembali. Jitia Nyao menghela napas lega dan segera menoleh ke arah Heavenly Venerate Senggong. Penguasa Istana Senggong, mengapa tidak menyimpan harta karun tingkat tinggi itu? Kita bisa membicarakan hal ini dengan tenang. Kelopak matanya berkedut hebat saat menatap 6 artefak Heavenly Venerate kelas atas yang sedang dikendalikan oleh Heavenly Venerate Senggong. Diam-diam dia merasa takjub. Semua orang tahu faksi Heavenly Work itu kaya raya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan mereka sekaya itu Asteris. 6 artefak Heavenly Venerate kelas atas muncul sekaligus, dan mereka bahkan memberikan satu kepada Qin Chen. Artefak Heavenly Venerate sangatlah langka.
dan masing-masing memiliki keistimewaan luar biasa. Bahkan seorang pemimpin sekte dari faksi yang dipimpin oleh Heavenly Venerate, seperti pemimpin sekte Dewa Petir, mungkin akan kesulitan setengah mati hanya untuk mendapatkan satu artefak kelas atas. Namun, bagi Heavenly Venerate Sengong, artefak-artefak itu tampak biasa saja layaknya sayuran. Bagaimana mungkin orang tidak merasa iri? Bukan hanya Jitianyao yang merasa iri, para ahli dari faksi lain yang hadir pun terpesona oleh pemandangan itu dan dipenuhi rasa takjub. Asteris Heavenly Venerate Sengong mencibir lalu duduk. Selama penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Semesta Raya tidak melanggar aturan, tentu saja aku tidak sudi menurunkan martabatku untuk meladeni mereka. Kau, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Semesta Raya sangat murka. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan Jitianyao dan yang lainnya untuk menghentikan konflik justru membuat Yang Mulia Surgawi Sengong kecewa. Dia sudah lama menyimpan dendam terhadap keduanya karena mengetahui mereka pernah memburu Qin Chen. Dia sengaja menahan diri untuk tidak memamerkan kekuatannya yang setingkat suprim guna memancing mereka, dengan harapan bisa memegang kendali moral dan memiliki alasan sah untuk menghajar mereka tanpa ampun. Dia tidak menyangka mereka begitu pengecut. Mereka benar-benar memilih mundur. Sebagai pemimpin faksi tingkat atas yang dipimpin oleh sosok Yang Mulia Surgawi, tidak bisakah mereka menunjukkan sedikit keberanian? Bab 4277, tidak ada yang maju. Sengong Tianzun melirik ke arah mereka berdua, benar-benar sepasang pengecut. Karena mereka telah mundur kali ini, siapa yang tahu berapa lama lagi kesempatan seperti ini akan muncul. Sungguh menjengkelkan. Sengong Tianzun merasa kesal. Jika orang lain tahu apa yang ada di benaknya, mereka mungkin akan semakin tak bisa berkata-kata. Si tua yang penuh tipu muslihat itu, tak disangka dia benar-benar memikirkan hal semacam itu. Baiklah. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu. Apakah kedua faksi kalian memiliki calon penguasa istana atau calon penguasa gunung lain yang ingin memenangkan aliansi pernikahan melalui pertarungan? Kirim saja mereka ke sini. Satu orang boleh. Sepasang juga boleh. Berapapun jumlahnya. Aku, wakil kepala aula ini, akan dengan senang hati meladeni. Berdiri di ruang terbuka aula besar itu, Qin Chen tersenyum angkuh. Tapi sebelum mereka datang, pastikan untuk menyiapkan peti mati mereka lebih awal. Aku akan berusaha berbelas kasih dan menyisakan jasad, calon penguasa istana, dan calon penguasa gunung, kalian itu. Sayang sekali jika mereka hancur berkeping-keping seperti yang sebelumnya, hingga tak ada satupun bagian tubuh yang tersisa untuk diratapi. Kau, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu baru saja berhasil meredam amarah mereka. Namun provokasi Qin Chen membuat mereka kembali mendidih karena murka. Para ahli dari faksi lain yang menyaksikan dari pinggir hanya bisa terpana. Orang gila. Orang ini benar-benar orang gila. Tidak puas hanya dengan membunuh mereka. Dia bahkan sengaja ingin menghancurkan mental mereka. Anak muda. Kau jelas-jelas tidak menghormati kode kehormatan bela diri. Bocah. Jangan berani-beraninya kau bersikap begitu sombong. Hari ini kau telah membunuh calon penguasa istana dari Istana Dewa Bintang kami. Mulai saat ini adalah pertarungan hidup mati di antara kita. Ujar penguasa Istana Dewa Bintang dengan nada dingin. Begitu pula dengan Great Universe Divine Mountain milikku. Tambah penguasa Great Universe Divine Mountain dengan nada dingin. Jangan hanya melontarkan ancaman kosong. Jika ingin balas dendam, silakan kirim murid-murid kalian ke sini. Biar semua orang melihat wajah asli Stargate Palace dan Great Universe Divine Mountain. Cemooh Qin Chen. Dia melirik Heavenly Venerate Sengong dan mulai memahami niat si orang tua penuh tipu daya itu. Rubah tua yang licik itu pastinya sedang merencanakan langkah licik lainnya. Dengan geram, para penguasa Stargate Palace dan Great Universe Divine Mountain menggebrak meja dan bangkit berdiri sekali lagi. Wakil Kepala Aula Qin, tolong, jangan bicara lebih jauh lagi. Ekspresi Jitianyao berubah. Dia segera melangkah maju untuk menengahi. Sembari berkata kepada kedua penguasa itu, Tuan-tuan, harap redam amarah kalian, tidak perlu sampai kehilangan kendali emosi. Penguasa Stargate Palace berkata dengan dingin. Leluhur Jitianyao, aku bisa menahan amarah. Tapi bocah itu sebelumnya mengambil Stargate Net, milik Stargate Palace. Kami meminta benda itu dikembalikan kepada kami. Dan, Mountain Suppressing Cell, milik Great Universe Divine Mountain. Tolong kembalikan itu juga. Kedua penguasa itu melangkah maju secara bersamaan. Kedua artefak tersebut adalah harta karun tingkat Half Step Heavenly Venerate. Barang-barang yang sangat penting dan tentu saja tidak boleh dibiarkan hilang begitu saja. Stargate Net dan Mountain Suppressing Cell.
Maksud kalian dua harta karun ini? Qin Chen mengeluarkan Stargate Net dan Mountain Suppressing Seal, lalu mencemooh. Benda rongsokan ini diberikan gratis pun aku tidak mau. Setelah berkata demikian, Qin Chen melemparkan kedua benda itu langsung ke arah Sengong Tianzun. Tuan Sengong, bahan pembuat harta karun ini lumayan bagus. Nanti bisa dilebur untuk menempa artefak lain. Haha, ide bagus. Tapi sebelum dilebur, benda-benda ini bisa jadi pemberat ember sampah atau pengganjal kaki meja yang goyang. Lagi pula, sayang sekali kalau dibuang begitu saja. Sengong Tianzun terkekeh dan melambaikan tangannya, segera menyimpan harta karun itu, sehingga tidak memberi kesempatan bagi penguasa Istana Dewa Bintang maupun penguasa Gunung Dayu untuk merebutnya kembali. Qin Chen sengaja menyerahkan harta karun itu kepada penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu karena ia berharap mereka akan menyerang Sengong Tianzun, yang dengan demikian memberi alasan bagi Sengong Tianzun untuk melakukan serangan balik. Benar saja. Saat melihat Sengong Tianzun mengantongi harta karun tersebut, ekspresi penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu langsung berubah. Mereka berkata dengan suara berat dan tegas, "Kepala Aula Sengong, harta karun itu milik kami. Kami minta Anda mengembalikannya." Sengong Tianzun memainkan kedua harta karun di tangannya, memandang keduanya seolah-olah mereka orang bodoh. Pernahkah kalian mendengar harta karun milik petarung yang gugur dikembalikan ke sekte mereka setelah pertarungan antar ahli? Setahuku, rampasan perang menjadi milik pemenang. Karena Heavenly Work adalah pemenangnya, kami tentu berhak menentukan nasib harta karun ini sesuka hati kami. Lagi pula, itu hanyalah artefak tingkat setengah langkah Heavenly Venerate, sampah tak berguna. Jika bukan karena itu rampasan perang, aku bahkan tidak sudi menyentuhnya. Apa kalian pikir aku benar-benar peduli dengan hal-hal semacam itu? Kau, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu hampir gila karena murka. Wajah mereka berubah menjadi gelap pekat, hitam legam seperti dasar panci, dan niat membunuh kembali memancar dari tubuh mereka. Keduanya diliputi niat membunuh, bertekad untuk mempertaruhkan segalanya, jika perlu, demi memberi pelajaran kepada Divine Artisan Heavenly Venerate. Boom! Namun, sebelum mereka sempat bertindak, sebuah formasi kuno yang mengerikan tiba-tiba aktif di dalam aula utama keluarga Ji, dan Ji Tianyao melangkah maju, memancarkan aura yang mengancam. Di sampingnya berdiri Ji Tianqi dan sekelompok ahli tingkat Heavenly Venerate lainnya. Semuanya, jaga ucapan kalian. Hari ini adalah hari turnamen bela diri keluarga Ji untuk menentukan pernikahan. Aku tidak ingin melihat konflik lain muncul. Jika ada yang gagal menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada keluarga Ji, kami tentu tidak akan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Ji Tianyao menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada yang dingin dan mengancam. Dia benar-benar ketakutan. Orang-orang dari Heavenly Work hanyalah sekumpulan orang gila. Saat ini, Ji Tianyao merasa bulu kuduknya meremang karena cemas. Dia dipenuhi penyesalan dan kejengkelan yang mendalam. Seandainya dia tahu keadaan akan memburuk sampai sejauh ini, tidak ada apapun, bahkan kematian sekalipun, yang akan membuatnya begitu mudah memutuskan untuk menyerahkan Jiruyue kepada keluarga Xiao. Jika mereka bisa menjalin aliansi pernikahan dengan Heavenly Work, mengingat temperamen meledak-ledak dari Qin Chen maupun Divine Artisan Heavenly Venerate, sedikit provokasi dari keluarga Ji setelah penyatuan itu mungkin saja bisa membuat Heavenly Work berhadapan langsung dengan keluarga Xiao. Itu adalah ide yang brilian. Kilatan cahaya melintas di mata Ji Tianyao. Meskipun Divine Artisan Heavenly Venerate hanyalah seorang Heavenly Venerate, dan tentu saja bukan tandingan keluarga Xiao, organisasi yang diwakilinya, Heavenly Work, sungguh luar biasa. Terlebih lagi, ada desas-desus bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Supreme Xiao Yao. Jika mereka bisa menarik Supreme Xiao Yao ke dalam konflik ini, posisi keluarga Ji di alam kuno akan aman. Tidak peduli betapa sombongnya keluarga Xiao, mereka tidak akan pernah berani memusuhi Supreme Xiao Yao secara terbuka, seorang pemimpin di antara umat manusia. Itu adalah poin yang bisa dimanfaatkan. Pikiran Ji Tianyao berputar cepat. Matanya bergerak-gerak saat dia memikirkan cara untuk mengadu domba Qin Chen dengan keluarga Xiao. Sebelumnya, dia tidak menyadari status pria yang disebut suami oleh Jiruyue di dalam Heavenly Work. Namun kini, dia segera memahami bahwa kedudukan Qin Chen di Heavenly Work jauh melampaui perkiraan awalnya. Sebuah fakta yang menawarkan banyak peluang untuk mengarahkan situasi demi keuntungannya sendiri. Sementara itu, keheningan menyelimuti arena. Karena ketakutan melihat metode yang baru saja diperlihatkan Qin Chen, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Lagi pula,
Bahkan Tuan Muda Istana dari Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung dari Gunung Ilahi Dayu, yang telah bergabung kekuatan, telah tewas di sini. Bagi para jenius dari faksi masing-masing untuk maju sekarang pastilah sama saja dengan bunuh diri. Melihat tidak ada yang maju, Tuan Istana Dewa Bintang dan Tuan Gunung Dayu mundur di bawah tekanan tatapan Jitianyao. Qin Chen berbalik dan berjalan kembali ke sisi Yang Mulia Surgawi Senggong. Jitianyao segera angkat bicara. Karena wakil kepala Aula Qin telah mundur, siapapun individu berbakat lainnya yang ingin bertanding, silakan naik ke panggung. Kontes bela diri untuk pernikahan kita akan dilanjutkan. Namun, meskipun Jitianyao telah berulang kali menyerukan ajakan, tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Banyak faksi telah benar-benar dibuat gentar oleh Qin Chen dan enggan untuk terlibat dalam pertarungan. Seorang jenius di tingkat Yang Mulia Bumi, yang berasal dari Istana Dewa Bintang dan menggunakan artefak tingkat setengah langkah Yang Mulia Surgawi, telah dibunuh oleh Qin Chen dalam sekejap. Hal ini dengan jelas menunjukkan betapa tangguhnya Qin Chen. Akibatnya, bahkan setelah Jitianyao melontarkan ajakannya, tidak ada seorang pun yang bergerak. Di dekat situ, ekspresi Ji Xingyi tampak suram, dan dia dipenuhi amarah. Semua ini adalah kesalahan Qin Chen. Dia telah benar-benar mengacaukan acara yang seharusnya menjadi kontes bela diri untuk pernikahannya. Bab 4278, Ouyang Chen. Saat Jitianyao merasa agak canggung, seorang pemuda berbakat melangkah keluar dari kerumunan. Dia pertama-tama membungkuk hormat kepada Jitianyao, para ahli dari keluarga Ji yang hadir, dan Ji Xingyi. Lalu membungkuk kepada para ahli dari berbagai faksi di bawah sebelum berkata, Junior Fu Suiking, murid dari kota Tongtian, telah lama mengagumi peri Ji Xingyi. Saya bersedia menerima pilihan peri Ji Xingyi. Jika ada orang lain yang memiliki perasaan serupa, silakan naik ke panggung untuk pertukaran ilmu secara bersahabat. Kata-kata Fu Suiking selaras dengan penampilannya, halus dan beradab, tanpa sedikit pun kesan agresif. Hal ini sangat kontras dengan kata-kata angkuh yang diucapkan Qin Chen sebelumnya, namun memancarkan jenis keanggunan yang berbeda. Namun, meskipun Fu Suiking tampak anggun dan memiliki aura yang hebat, sebagai seorang ahli tingkat Earth Venerable, dia jelas kalah jauh dibandingkan dengan Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Ilahi Dayu, yang keduanya telah dibunuh oleh Qin Chen. Jangankan dibandingkan dengan kedua orang itu, dia bahkan mungkin tidak sebanding dengan Venerable Leia dari Sekte Dewa Petir. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, memenangkan hati sang wanita cantik kemungkinan besar akan sangat sulit. Meski demikian, langkah Fu Suiking dari kota Tongtian naik ke panggung seketika meredakan sebagian besar rasa canggung Jitianyao. Berdiri di dekat situ, Ji Xingyi memperhatikan Fu Suiking naik ke panggung. Meskipun pria itu melontarkan tantangan demi dirinya, dia mau tak mau membandingkannya dengan Qin Chen dan orang-orang lain yang telah muncul sebelumnya. Gelombang kemarahan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Ini seharusnya menjadi kompetisi bela diri miliknya untuk aliansi pernikahan. Namun karena campur tangan Qin Chen, acara ini praktis berubah menjadi kompetisi untuk dirinya sekaligus Jiru Yue. Situasinya mungkin akan berbeda jika Qin Chen hanyalah orang yang tidak berguna. Namun, Qin Chen memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bukan hanya seorang wakil kepala aula di Heavenly World, tetapi juga telah dengan tegas membunuh Venerable Leia, Earth Venerable Xingrui, dan Earth Venerable Yuesan, yang masing-masing jauh lebih hebat daripada Fu Qingsui. Bisa dikatakan, dibandingkan dengan para jenius yang sebelumnya berpartisipasi dalam kontes Jiru Yue, kemampuan Fu Qingsui tampak jauh tertinggal. Faktanya, siapapun jenius yang naik ke panggung setelahnya, mustahil bagi mereka untuk melampaui Qin Chen. Selama ini dia selalu memandang tinggi dirinya sendiri dan meremehkan Jiru Yue, menganggapnya tak lebih dari sosok Cinderella yang naik dari alam bawah. Namun kini, suami Jiru Yue jauh lebih kuat daripada pria yang mengejarnya, sebuah kenyataan yang terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Dia menahan rasa frustrasi dalam diam namun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, jika Fu Qingsui harus turun panggung tanpa ada yang berminat padanya, situasinya akan jauh lebih memalukan. Dusu dari Myriad Spirits Valley datang untuk meminta bimbingan. Kuharap saudara Fu tidak terlalu keras padaku. Untungnya, tindakan Fu Qingsui memancing seorang ahli tingkat human venerable lainnya untuk maju. Dusu dari Myriad Spirits Valley, yang juga merupakan seorang human venerable. Begitu keduanya melangkah ke arena, mereka langsung saling berhadapan dalam pertarungan sengit. Yang satu adalah jenius dari kota Tongtian dan yang lainnya dari Myriad Spirits Valley. Keduanya adalah ahli tingkat venerable dan sosok terkemuka di kalangan generasi muda. Tentu saja,
Mereka berambisi memenangkan hati wanita seperti Ji Xinyi, seorang human venerable puncak. Sejak jurus pertama, keduanya mengerahkan kemampuan ilahi tingkat tinggi yang menjadi ciri khas faksi masing-masing. Baik kota Tongtian maupun Myriad Spirits Valley adalah faksi yang didukung oleh Heavenly Venerable dari ras manusia. Wajar jika murid-murid yang mereka bina memiliki kekuatan luar biasa, dan pertarungan mereka pun tampak spektakuler serta mengesankan. Seandainya Qin Chen dan kelompoknya tidak lebih dulu menunjukkan penampilan yang begitu memukau, pertarungan ini pasti akan menuai decak kagum. Namun, dibandingkan dengan penampilan sebelumnya, pertarungan ini, meskipun terlihat mencolok, terasa kurang memiliki niat membunuh yang tak terbendung dan aura yang mendominasi. Situasi ini sangat kontras dengan pemandangan sebelumnya, di mana aula besar itu sempat dipenuhi oleh niat membunuh yang begitu pekat dan nyata. Akibatnya, duel ini terasa jauh kurang mengesankan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun keduanya adalah murid papan atas dari faksi-faksi besar, Qin Chen sama sekali tidak tertarik menyaksikan duel yang begitu konvensional dan kaku. Dia tetap berada di sana semata-mata untuk mempertahankan posisinya, bertekad untuk tidak membiarkan siapapun menantangnya dan merebut Ruyue. Siapapun yang berani maju akan mati. Asteris boom, 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 asteris. Aula besar itu bergema dengan suara benturan kekuatan. Karena keduanya tidak sedang bertarung hidup mati, pertarungan itu berlangsung cukup lama. Akhirnya, Fu Qingsui, yang pengalaman bertarung dan tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah, terpental akibat tebasan pedang dusu dari lembah Wanling. Dia terluka dan praktis kalah dalam pertandingan tersebut. Haha, siapa lagi yang ingin maju? Setelah mengalahkan Fu Qingsui, kepercayaan diri dusu melonjak. Dia segera berseru, memancarkan aura dominasi yang luar biasa. Kekuatan yang mengesankan. Saudara Du, aku, Zhang Ming dari Sekte Xuanyuan, datang untuk menguji kemampuanmu. Tanpa menunggu jawaban Dusu, dia mengeluarkan senjata artefak berbentuk palu. Aura Zhang Ming sangat berbeda dari Fu Qingsui. Dia melancarkan serangan mematikan begitu pertarungan dimulai. Seketika, asteriski pedang melonjak dan aula dipenuhi oleh bayangan palu. Berkat anggota keluarga Ji yang terus mempertahankan formasi kuno, para penonton tidak terkena dampaknya. Dusu memang sudah kalah unggul dibandingkan Zhang Ming sejak awal. Dan ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja menyelesaikan satu pertandingan, serta Zhang Ming yang mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia pun terpental dan memuntahkan darah hanya dalam waktu 1 jam. Begitu Dusu terpukul mundur, seorang jenius lainnya segera melangkah maju ke arena. Barulah saat itulah suasana di lokasi pertandingan mulai memanas. 7 atau 8 pertandingan berikutnya berlangsung secara beruntun. Semua penantang adalah praktisi tingkat human venerable asteris. Namun, mungkin karena terpengaruh oleh contoh yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, emosi para petarung memuncak dalam duel-duel tersebut. Bahkan beberapa di antaranya mengalami luka parah yang memaksa mereka untuk mundur. Namun, tak ada satupun yang bertindak sekejam Qin Chen, yang membunuh lawan-lawannya secara langsung. Hasil terburuk dalam pertarungan lainnya hanyalah cedera parah yang memaksa pihak yang kalah untuk mundur. Ji Xinyi memperhatikan sekelompok jenius yang sedang bertarung di atas panggung, merasakan campuran antara amarah dan rasa terhina. Saat pertandingan Ji Ruyue berlangsung, para penantang, Qin Chen, Earth Venerable Xing Rui, dan Earth Venerable Yue San, setidaknya sudah mencapai tingkat Earth Venerable. Sebaliknya, sejauh ini hampir 10 penantang telah maju untuk melawannya. Namun semuanya hanyalah seorang human venerable. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di puncak ranah human venerable. Meskipun para jenius semacam itu dianggap luar biasa di kalangan ras manusia, bahkan termasuk talenta papan atas di antara berbagai ras, di mata Ji Xinyi, sang saintes dari keluarga Ji, mereka tidaklah berarti, tak satu pun dari mereka mampu mengalahkannya. Membayangkan harus menikah dengan salah satu dari mereka membuatnya merasa sangat kecewa dan enggan. Tepat saat dia sedang merasa kesal memikirkan hal ini, seorang jenius tiba-tiba melompat ke atas panggung dari bawah. Asteris boom, asteris. Begitu dia mendarat, aura khas seorang Earth Venerable memancar keluar. Itu Ouyang Chen, ketua muda dari Void God Hall. Tak disangka dia benar-benar telah menembus ranah Earth Venerable. Dia sungguh talenta muda dengan masa depan cerah. Saat melihat sosok yang naik ke panggung itu, kerumunan orang menunjukkan ekspresi kagum. Di luar dugaan, setelah Qin Chen dan kelompoknya, muncul lagi seorang jenius di tingkat Earth Venerable. Bagi jenius dengan kaliber seperti ini, asalkan mereka tidak menyimpang dari jalan yang benar dan memiliki sumber daya yang memadai, harapan untuk mencapai ranah Heavenly Venerable di masa depan sangatlah besar.
hal itu hampir bisa dipastikan akan terjadi. Ji Tianyao pun merasa sangat gembira. Faksi-faksi yang maju sebelumnya, seperti kota Tongtian dan lembah Wanling, hanyalah kekuatan tingkat venerabel biasa. Sejujurnya, keluarga Ji tidak terlalu memandang tinggi mereka. Kini, akhirnya, sebuah faksi papan atas yang memiliki kekuatan setingkat Heavenly Venerable telah tampil di panggung. Void God Hall adalah faksi papan atas ras manusia dengan kekuatan setingkat Heavenly Venerable. Dari segi pengaruh, kekuatannya setara dengan Istana Dewa Bintang, Stargate Palace, dan Sekte Pembunuh Ilahi Dayu, Dayu Divine Kill Sect. Tidak ada satupun yang lebih rendah dari yang lain. Ouyang Chen melangkah ke atas panggung dan terlebih dahulu menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat kepada ahli yang sudah berada di sana. Kemudian, ia berkata, "Saya Ouyang Chen dari Aula Dewa Hampa, Void God Hall. Saya datang khusus untuk menemui Peri Ji Sinyi. Saya memohon agar Anda berkenan memberikan kehormatan bagi saya untuk bertarung." Bab 4279, Rencana Tersembunyi. Melihat hal ini, Sang Jenius, seorang ahli tingkat human venerable, di atas panggung merasakan perubahan pada ekspresinya. Begitu Ouyang Chen melangkah maju, ia merasakan tekanan yang hebat dan mengintimidasi. Meskipun ia sendiri adalah ahli puncak human venerable, ia tampak jauh tertinggal dibandingkan dengan Ouyang Chen. Namun, karena ia sudah berada di atas panggung, dan sebagai seorang jenius yang menjunjung tinggi reputasinya, mundur begitu saja bukanlah pilihan. Ia segera menangkupkan tangan memberi hormat. Mohon bimbingannya. Begitu kata-kata itu terucap, Ouyang Chen langsung bergerak. Dengan suara dentuman keras, sebuah artefak berbentuk istana melesat keluar dari tangan Ouyang Chen. Artefak itu memancarkan aura yang luas dan megah, dengan jejak samar energi tingkat Heavenly Venerable yang menguar darinya. Ternyata itu adalah artefak tingkat Half Step Heavenly Venerable. Boom! Artefak istana itu seketika menghantam ahli puncak human venerable tersebut. Pria itu mengerang tertahan, tanpa daya perlawanan yang berarti. Ia terlempar jauh dan langsung memuntahkan darah di tempat. Ouyang Chen menarik kembali artefak istana itu dan berkata dengan tenang, "Apakah kau ingin melanjutkannya, kawan? Aku baru saja menggunakan 30% kekuatanku. Jika kita terus bertarung, aku, sang tuan muda aula ini, mungkin harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Akan sangat disayangkan jika aku sampai melukaimu dalam prosesnya." Ekspresi pria itu berubah, tidak berani melanjutkan pertarungan. Ia segera menangkupkan tangan dan berkata, "Aku mengaku kalah." Setelah itu, ia langsung kembali ke tribun penonton di bawah. Melihat hal ini, Ji Sinyi menghela napas lega. Akhirnya, seorang jenius tingkat Earth Venerable melangkah ke atas panggung. Setidaknya, ini berarti ia tidak akan berada dalam situasi yang terlalu memalukan. Setelah Ouyang Chen naik ke panggung, perwakilan dari faksi-faksi besar lainnya yang dipimpin oleh para Heavenly Venerable juga melangkah maju satu demi satu. Bagaimanapun juga, keluarga Ji adalah klan kuno terkemuka, dan Ji Sinyi adalah putri dari kepala keluarga, seorang jenius yang berada di puncak alam human Venerate Asteris. Membangun aliansi pernikahan dengan keluarga Ji akan mendatangkan keuntungan besar bagi kekuatan-kekuatan papan atas ini. Salah satu alasannya adalah karena keluarga Ji memiliki garis keturunan klan kekacauan, Asteris Chaos Clan, sebuah garis keturunan kuno di dalam ras manusia. Keturunan yang lahir dari penyatuan semacam itu dan mewarisi darah kuno klan kekacauan ini pastinya akan mencapai hal-hal luar biasa di masa depan. Untuk beberapa saat, arena tersebut menjadi pusat aktivitas yang intens. Sementara itu, Qin Chen dan Heavenly Venerate Shen Gong sedang berbincang-bincang. Selama tidak ada yang datang menantangnya, Qin Chen tidak berniat untuk mengambil tindakan apapun. Di tempat lain, penguasa Istana Dewa Bintang Asteris Stargate Palace Asteris dan penguasa Gunung Suci Dayu diam-diam saling berkomunikasi. Penguasa Istana Dewa Bintang, apakah kita akan membiarkan hal ini begitu saja? Tanya penguasa Gunung Suci Dayu dengan nada dingin dan keras. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, jawab penguasa Istana Dewa Bintang dengan tatapan mata yang dingin. Kematian Ruyer tidak boleh sia-sia. Lagi pula, kompetisi bela diri demi pernikahan ini adalah kesempatan sempurna untuk menghadapi Qin Chen secara terbuka. Jika kita menyerangnya setelah meninggalkan keluarga Ji, Asteris Heavenly War pasti akan murka dan bisa memicu perang besar-besaran. Sesuatu yang akan sulit kita pertanggungjawabkan nantinya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wajah penguasa Gunung Suci Dayu berubah menjadi garang dan penuh amarah. Aku bersedia membayar berapapun harganya demi membunuh Qin Chen. Penguasa Istana Dewa Bintang juga memasang ekspresi muram. Mengingat kekuatan yang telah ditunjukkan Qin Chen,
Bahkan seorang Earth Venerate tingkat puncak pun mungkin tidak akan mudah membunuhnya. Kemungkinan besar dibutuhkan setidaknya seorang Half-Step Heavenly Venerate Asteris. Namun, mereka hanya membawa 2 Earth Venerate, Xingrui dan Yuesan. Dalam perjalanan ini, tidak ada satupun orang tambahan. Apalagi seorang Half-Step Heavenly Venerate, yang membuat mereka merasa sangat geram. Meskipun lokasi keluarga Ji tidak terlalu jauh dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Semesta Raya, memanggil para ahli dari tempat-tempat tersebut, bahkan dengan bantuan berbagai harta karun, kemungkinan besar akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Walaupun beberapa hari mungkin tidak terasa lama, kompetisi bela diri untuk memperebutkan pernikahan itu akan usai pada saat itu, sehingga mereka tidak akan memiliki alasan apapun untuk menantang Qin Chen. Masalah ini harus diselesaikan sebelum kompetisi berakhir. Kedua pria itu berunding secara diam-diam dan saling bertukar pandang sebelum tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka kepada Yang Mulia Surgawi Kuang Lei dari Sekte Dewa Petir. Yang Mulia Surgawi Kuang Lei sudah dipenuhi rasa frustrasi dan amarah akibat kematian bawahannya, Yang Mulia Leia, dan sedang menatap Qin Chen dengan tatapan dingin. Tiba-tiba, ia merasakan tatapan penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Semesta Raya tertuju padanya, lalu secara naluriah menoleh ke arah mereka. Ia melihat kedua penguasa itu menatapnya dengan intensitas yang membara, seolah-olah mereka sedang merancang suatu rencana. Sesaat kemudian, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Semesta Raya mengirimkan pesan rahasia kepadanya. Begitu mendengar isi pesan tersebut, ekspresi Yang Mulia Surgawi Kuang Lei langsung berubah. Dengan terkejut, ia berseru, "Ini, bukankah itu tindakan yang kurang bijak?" "Apa yang kurang bijak dari hal itu?" Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Semesta Raya memasang ekspresi garang. "Yang Mulia Surgawi Kuang Lei, hanya Anda yang bisa menyelesaikan masalah ini. Apakah Anda lupa bagaimana Yang Mulia Leia tewas?" Qin Chen itu sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, dan Yang Mulia Surgawi Sengong tidak sedikit pun berusaha menghentikannya. "Jelas sekali mereka sangat meremehkan Sekte Dewa Petir Anda. Jika itu saya tidak akan bisa mentoleransi hal tersebut sama sekali. Atau apakah Anda takut pada Qin Chen itu? Takut pada Heavenly Work?" Keduanya memancarkan niat membunuh. Mana mungkin aku, Kuang Lei, takut pada mereka. Yang Mulia Surgawi Kuang Lei merasakan amarah yang meluap-luap. Kalau begitu tindakan itu terlaksana, Istana Dewa Bintang bersedia memberikan artefak tingkat Yang Mulia Surgawi sebagai imbalan, ujar penguasa Istana Dewa Bintang. Great Universe Mountain juga bersedia menawarkan 3 Vena Suci tingkat Heavenly Venerate sebagai imbalan. Selain itu, mulai hari ini, kedua sekte kami akan menjalin aliansi permanen dengan Thunder God Sect. Jika kami melanggar sumpah ini, biarlah langit dan bumi membinasakan kami. Tambah penguasa Great Universe Mountain dengan nada yang dingin dan mengancam. Kedua penguasa sekte itu mengarahkan tatapan dingin mereka ke arah Heavenly Venerate Kuang Lei. Heavenly Venerate Kuang Lei merasa terkejut dan waspada. Ia tahu bahwa penolakan pasti akan menyinggung Stargate Palace maupun Great Universe Mountain. "Baiklah, Qin Chen itu telah membunuh Venerable Leia dari Thunder God Sect-ku. Aku setuju." Tatapan Heavenly Venerate Kuang Lei berubah dingin, dan raut wajahnya menjadi garang. Bagaimanapun juga, karena sudah berseteru dengan Heavenly Works, Thunder God Sect akan benar-benar tamat jika mereka juga menyinggung Stargate Palace dan Great Universe Divine Mountain. Kini, mereka berada di perahu yang sama dengan kedua faksi tersebut, terikat oleh nasib yang sama dan dipaksa untuk bertahan atau hancur bersama. Bagus sekali. Penguasa Stargate Palace dan penguasa Great Universe Divine Mountain sama-sama memasang ekspresi garang saat mereka memelototi Qin Chen, bagaikan melihat orang yang sudah menunggu ajal. Di tribun penonton, Qin Chen mengernyitkan dahi, merasakan niat membunuh yang samar namun tajam. Ia menoleh dan beradu pandang dengan kedua penguasa sekte tersebut. Mereka berdua masih belum menyerah dengan rencana licik mereka, cemooh Qin Chen. Mereka mungkin sedang merencanakan cara untuk menghadapimu saat ini, bukan? Heavenly Venerate Sengong terkekeh, matanya berkilat. Mari kita lihat rencana licik macam apa yang akan mereka susun. Asteris boom, asteris. Tepat saat mereka sedang berbicara, suara gemuruh yang dahsyat tiba-tiba meledak dari arena. Qin Chen mendongak dan melihat Ouyang Chen dari Void Divine Hall sedang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan artefak berbentuk istana, sebuah harta karun tingkat Half-Step Heavenly Venerate, yang menghantam seorang Earth Venerate berbakat dari Kunpeng Valley hingga terpental ke udara. Kunpeng Valley juga merupakan faksi yang dipimpin oleh seorang Peak Heavenly Venerate, dan murid mereka, seorang Earth Venerate.
memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, pada akhirnya, dia tetap dikalahkan oleh Ouyang Chen. Saat itu, Ouyang Chen telah mengalahkan 7 atau 8 lawan tangguh, termasuk 2 Earth Venerate, dan masih berdiri tegak. Meski demikian, dia terengah-engah dan tubuhnya dipenuhi berbagai luka. Walaupun begitu, penampilan luar biasa Ouyang Chen menuai pujian dari banyak pihak. Dia tak diragukan lagi merupakan sosok jenius yang setara dengan Tuan Muda Istana Dewa Bintang, Stargate Palace, dan Tuan Muda Gunung Ilahi Semesta Raya, Great Universe Divine Mountain. Sementara itu, Qin Chen sudah lama tidak lagi dimasukkan dalam perbandingan semacam itu oleh orang-orang yang hadir. Dia adalah sosok jenius yang luar biasa. Tak satu pun dari para jenius di lokasi tersebut yang bisa disejajarkan dengannya. Bab 4280. Sudah cukup. Saat itu, Ji Tianqi melangkah ke atas panggung dengan senyuman dan berkata, Ouyang Chen dari Aula Dewa Hampa Void God Hall adalah pemenangnya. Apakah ada orang lain yang ingin menantang Ouyang Chen demi memperebutkan tangan putriku, Xinyi? Ji Tianqi bertanya beberapa kali, namun tidak ada seorang pun yang maju untuk menjawab. Jelas sekali. Setelah menyaksikan kekuatan Ouyang Chen, para jenius terkemuka telah kehilangan keberanian untuk memasuki arena dan bertanding. Sudut bibir Ouyang Chen sedikit terangkat, memperlihatkan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia menatap Ji Xinyi dengan mata penuh kegembiraan. Tampak jelas bahwa di matanya, wanita itu sudah menjadi miliknya. Namun tepat pada saat itu, asteris boom, asteris kilatan petir tiba-tiba menyambar di lapangan terbuka. Dan sesaat kemudian, sesosok tubuh kekar yang berwibawa muncul di atas panggung arena. Semua orang yang melihat sosok itu terperangah. Sebab, pria yang melangkah ke atas panggung itu tak lain adalah Ketua Sekte Dewa Petir, Yang Mulia Kuang Lei, Heavenly Venerate Kuang Lei. Ketua Sekte Kuang Lei, apa yang sedang Anda lakukan? Ekspresi Ji Tianqi berubah seketika. Para ahli lainnya pun turut berubah raut wajahnya. Sementara sebuah pikiran tak masuk akal muncul di benak mereka. Mungkinkah Yang Mulia Kuang Lei juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri ini demi mendapatkan seorang istri? Sial, itu benar-benar kasus klasik. Sapi tua yang memakan rumput muda, bukan? Bagaimanapun, Yang Mulia Kuang Lei adalah seorang ahli senior ternama sekaligus ketua Sekte Dewa Petir. Kabarnya, ia telah membangun reputasi yang disegani di kalangan ras manusia sejak lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Di sisi lain, Ji Xinyi termasuk dalam generasi muda, dan istilah generasi muda biasanya merujuk pada mereka yang berusia dalam kisaran 10.000 tahun. Keduanya berasal dari era yang sangat berbeda. Kesenjangan di antara mereka sungguh terlalu jauh. Ouyang Chen, yang awalnya penuh percaya diri, melihat ekspresinya berubah begitu Yang Mulia Kuang Lei melangkah ke atas panggung. Dia buru-buru angkat bicara. Senior Heavenly Venerate Kuang Lei, bukankah tindakan ini agak berlebihan? Memang, sekadar melihat Heavenly Venerate Kuang Lei naik ke atas panggung saja sudah terasa berlebihan. Sayembara bela diri keluarga Ji ini ditujukan bagi generasi muda. Aturan tak tertulisnya adalah para penantang mudalah yang akan maju untuk memperebutkan ikatan pernikahan tersebut. Lantas, apa artinya jika Heavenly Venerate Kuang Lei yang justru maju? Anak muda, ini bukan urusanmu. Menyingkirlah. Heavenly Venerate Kuang Lei bahkan tidak melirik Ouyang Chen saat berbicara dengan nada dingin. Dia sama sekali tidak memandang pemuda itu sebagai sosok yang berarti. Sekmaster Kuang Lei, Anda adalah sosok ahli dari generasi tua. Mengapa Anda naik ke panggung arena? Ji Xinyi tidak bisa lagi menahan diri. Kata-kata itu terlontar begitu saja. Sementara ekspresinya mencerminkan campuran antara rasa terhina, kemarahan, dan keterkejutan. Dia menyetujui sayembara bela diri keluarga itu hanya karena desakan keras ayahnya. Namun gagasan untuk menikah dengan pria tua bangka seperti Ouyang Chen terasa sangat menjijikkan baginya. Dia lebih memilih mati daripada menerima nasib semacam itu. Memang benar, Sekte Dewa Petir adalah faksi yang dipimpin oleh seorang Heavenly Venerate. Dan Kuang Lei sendiri adalah ahli tingkat Heavenly Venerate. Tetapi lantas kenapa? Ji Xinyi menganggap dirinya masih muda. Meskipun saat ini dia baru berada di puncak ranah Human Venerate. Dia yakin memiliki peluang setidaknya 50% untuk kelak mencapai ranah Heavenly Venerate. Terlebih lagi, meskipun Kuang Lei kuat, dia sama sekali bukan berada di puncak tingkatan Heavenly Venerate. Yang terpenting, gagasan untuk menikah dengan Heavenly Venerate Kuang Lei terasa seperti menikah dengan salah satu kakek buyut atau tetua agung klannya sendiri. Hal itu sungguh menjijikkan. Mendengar nada ketidakpuasan yang bergetar dalam suara Ji Xinyi, naluri perlindungan yang tak dapat dijelaskan muncul dalam diri Ouyang Chen.
Ji Xinyi ditakdirkan menjadi istrinya. Bagaimana mungkin dia membiarkan wanita itu menanggung penghinaan semacam itu? Dengan darah yang berdesir naik ke kepalanya, Ouyang Chen segera mengaktifkan istananya. Sebuah harta karun tingkat, Half Step Heavenly Venerate, dan melangkah maju. Gelombang kekuatan, yang samar-samar mengandung aura seorang Heavenly Venerate, turun dengan niat membunuh. Ouyang Chen berbicara dengan suara berat dan tegas kepada Heavenly Venerate Kuang Lei, Ketua Sekte Kuang Lei. Aku menghormatimu sebagai seorang senior, tetapi aku juga berharap kau bersikap selayaknya. Jangan bertindak terlalu jauh. Berhentilah berisik. Heavenly Venerate Kuang Lei mendengus dingin dan mengibaskan tangannya dengan santai. Disertai suara dentuman menggelegar. Sambaran petir yang mengerikan melesat dari telapak tangannya. Seketika berubah menjadi bilah petir yang menebas keras ke arah harta karun istana yang telah diaktifkan Ouyang Chen. Suara dentang keras bergema. Istana yang melayang di atas Ouyang Chen terlempar mundur akibat benturan tersebut. Ouyang Chen sendiri mengerang tertahan dan memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya juga terhempas mundur. Kau, Ouyang Chen menatap Heavenly Venerate Kuang Lei dengan campuran rasa terkejut dan murka. Wajahnya kehilangan warna, berubah pucat pasi. Dia selama ini bangga menjadi sosok jenius di tingkat Earth Venerate dan memiliki harta karun tingkat Half Step Heavenly Venerate. Dia mengira dirinya mampu mengimbangi seorang Heavenly Venerate, atau setidaknya memiliki ruang untuk bertahan meski tidak bisa menang. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Heavenly Venerate Kuang Lei bisa menghempaskan dan melukainya seketika hanya dengan satu serangan santai. Seorang Heavenly Venerate benar-benar terlalu kuat. Di hadapan Heavenly Venerate Kuang Lei, dia, sosok yang disebut-sebut jenius itu, sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan apapun. Di luar arena, ekspresi orang-orang lain pun berubah, terutama di kalangan jenius generasi muda. Sosok-sosok mulai dari tingkat Human Venerable hingga Earth Venerable, yang biasanya angkuh dan memandang tinggi diri mereka sendiri. Namun, menyaksikan Heavenly Venerate Kuang Lei dengan santai menghempaskan Ouyang Chen, seorang jenius tingkat Earth Venerable dari faksi papan atas lain yang baru saja mengalahkan lebih dari selusin lawan secara berturut-turut, membuat hati mereka menciut ketakutan. Kepercayaan diri mereka merosot tajam. Apakah Yang Mulia Surgawi benar-benar sehebat itu? Terlepas dari status mereka sebagai sosok jenius dan tingginya harga diri mereka, kesenjangan antara Yang Mulia Manusia atau Yang Mulia Bumi dengan Yang Mulia Surgawi ibarat perbedaan antara naga ilahi dan semut, sebuah jurang pemisah yang sangat lebar, bagaikan jarak antara awan di langit dan lumpur di tanah. Yang Mulia Surgawi Kuang Lei, tindakanmu sudah keterlaluan. Asteris boom. Asteris tepat saat Yang Mulia Surgawi Kuang Lei menghempaskan Ouyang Chen hingga terpental hanya dengan kibasan tangannya. Sesosok tubuh berjubah gelap tiba-tiba melesat naik dari kerumunan di bawah. Tatapan matanya sulit ditebak, dan ia memancarkan aura yang mengerikan. Saat ia berdiri, gelombang kekuatan Yang Mulia Surgawi yang dahsyat bergolak di udara, luas bagaikan samudera, ganas layaknya tsunami, mengancam akan menelan dunia dan melahap kehampaan di sekitarnya. Dia adalah penguasa Aula Dewa Hampa, sosok yang membawa Ouyang Chen ke alam kuno. Bukan hanya dia, di sisi lain, ekspresi Ji Tianyao berubah. Dan dalam sekejap, ia muncul di atas panggung arena. Penguasa Aula Dewa Hampa, Ketua Sekte Dewa Petir, mari kita bicarakan hal ini secara baik-baik. Ji Tianyao mengangkat tangannya, dan kekuatan dahsyat dari formasi kekacauan kuno menyebar luas, menciptakan penghalang di antara kedua pria itu. Saat ini, Ji Tianyao merasa sangat kesal dan murka. Sialan, kesabarannya benar-benar sudah habis. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Yang Mulia Surgawi Kuang Lei? Mengapa Ketua Sekte Dewa Petir, seorang ahli tingkat Yang Mulia Surgawi, tiba-tiba muncul di panggung arena tanpa alasan yang jelas? Melihat Ji Tianyao melangkah maju, penguasa Aula Dewa Hampa segera menenangkan diri dan melindungi Ouyang Chen. Gelombang kekuatan Yang Mulia Surgawi mengalir deras untuk memulihkan luka-luka Ouyang Chen. Sembari ia melemparkan tatapan dingin dan tajam ke arah Yang Mulia Surgawi Kuang Lei. Jika Yang Mulia Surgawi Kuang Lei tidak memberikan penjelasan atas insiden ini, ia tidak akan lagi merasa perlu bersikap sopan kepada keluarga Ji. Kesalahpahaman. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Saat itu juga, penguasa Istana Dewa Bintang berdiri. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia menangkupkan kedua tangan sebagai tanda hormat kepada penguasa Aula Dewa Hampa dan berkata, "Penguasa Aula Dewa Hampa, Yang Mulia Surgawi Kuang Lei adalah teman saya. Saya tahu alasannya naik ke panggung. Sebenarnya, dia tidak sedang bersaing memperebutkan Nona Ji Xinyi melawan Tuan Muda Aula Anda, Ouyang Chen.
Dia maju semata-mata karena mengagumi keanggunan dan kecantikan peri Jiruyue dari keluarga Ji. Tentu saja, Aula Dewa Hampa tidak tertarik pada peri Jiruyue juga. Bukan. Jiruyue mendengar kata-kata itu. Keributan melanda kerumunan. Semua orang menoleh dengan wajah tak percaya. Apakah Yang Mulia Surgawi Kuang Lei benar-benar tertarik pada Jiruyue dari keluarga Ji? Gelombang keterkejutan menyapu seluruh hadirin.